yang baru. Nah, kalau Mbak Ade itu ibaratnya dari dulu lagunya tahu nggak? Siapa tuh? Angsa Merah, karena kau berarti. Kan apa sih lagunya yang kasih bayangan? Angsa Merah, klinik, Keren banget kan gue institusi, kekasih bayangan. yayasan. Itu kekasih bayangan gue. Berlokasi di Yang dua Mania. bilangan strategis Jakarta saat ini, Salah. Menteng dan Fatmawati. Tapi sekarang Angsa Merah Institusi bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan menjadi inkubator dalam menciptakan model-model layanan kesehatan bersama dengan pengayaan tenaga dan pemerhati sektor kesehatan hingga terciptanya kewirausahaan sosial dalam bentuk layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah dan terjangkau, serta sustainable untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Dan sebagai bentuk layanan program terbaru dari Angsa Merah, Kaca Pikir hadir membawakan materi edukasi seputar seksualitas, relasi, hingga kemandirian sosial. Angsa Merah, karena kau berarti. Angsa Merah, klinik, institusi, yayasan. Berlokasi di dua bilangan strategis Jakarta saat ini, Menteng dan Fatmawati, Angsa Merah Institusi bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan menjadi inkubator dalam menciptakan model-model layanan kesehatan bersama dengan pengayaan tenaga dan pemerhati sektor kesehatan hingga terciptanya kewirausahaan sosial dalam bentuk layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah dan terjangkau, serta sustainable untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Dan sebagai bentuk layanan program terbaru dari Angsa Merah, Kaca Pikir hadir membawakan materi edukasi seputar seksualitas, relasi, hingga kemandirian sosial. Angsa Merah, karena kau berarti. Angsa Merah, klinik, institusi, yayasan. Berlokasi di dua bilangan strategis Jakarta saat ini, Menteng dan Fatmawati, Angsa Merah Institusi bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan menjadi inkubator dalam menciptakan model-model layanan kesehatan bersama dengan pengayaan tenaga dan pemerhati sektor kesehatan hingga terciptanya kewirausahaan sosial dalam bentuk layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah dan terjangkau, serta sustainable untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Dan sebagai bentuk layanan program terbaru dari Angsa Merah, Kaca Pikir hadir membawakan materi edukasi seputar seksualitas, relasi, hingga kemandirian sosial. Angsa Merah, karena kau berarti. Angsa Merah, klinik, institusi, yayasan. Berlokasi di dua bilangan strategis Jakarta saat ini, Menteng dan Fatmawati, Angsa Merah Institusi. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ini hari yang istimewa, ya. Hari Kartini, tepat, pas banget nih. Narasumber kita perempuan-perempuan hebat. Terima kasih buat dua narasumber kita. Nanti saya mau memperkenalkan dirinya nanti ya. Saya mau memperkenalkan diri dulu sebelum memperkenalkan diri teman-teman nih. Oke. Kita lihat dulu di sini sudah ada beberapa orang. Mudah-mudahan akan menyusul lagi. Sekarang sudah ada 13 orang. Oke. Teman-teman, ini adalah program dari Kaca Pikir ya. Kaca Pikir adalah program edukasi dari Angsa Merah yang dikembangkan oleh Angsa Merah. Nah, saat ini kita berada pada kegiatan bincang kisah ya. Bincang kisah itu seperti apa? Jadi bincang kisah adalah kegiatan yang akan menampilkan, yang akan mendatangkan orang-orang yang memberikan inspirasi dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, kebetulan
Ibu Amala dan Mbak Ale adalah dua orang pertama dalam bincang kisah yang memang baru pertama kali nih. Ini adalah kali pertama kita laksanakan. Baik, untuk lebih jauh buat teman-teman yang belum tahu tentang Kaca Pikir, bisa follow Kaca Pikir dan juga Angsa Merah. Angsa Merah sendiri ada beberapa Instagramnya. Ada Angsa Merah Klinik, ada Angsa Merah Foundation, ada Angsa Merah Pos ya. Jadi teman-teman bisa lihat semakin banyak program yang ada di Angsa Merah. Oke, ini ada titipan pesan juga. Acara ini live di YouTube Angsa Merah. Jadi buat teman-teman yang agak sulit untuk mengakses Zoom-nya, ini juga bisa diakses di YouTube dan kita akan rekam juga, jadi bisa dilihat kemudian, gitu ya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ade Zamzam. Saya adalah life coach di Angsa Merah, juga sebagai terapis. Saya juga program manager untuk program ini, program Kaca Pikir. Kaca Pikir sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, tapi memang baru internalnya teman-teman staf Angsa Merah. Kemudian tahun 2021 ini kami publish ya, kita buka untuk umum karena memang kita yakin semakin banyak apa yang bisa kita berikan ya, edukasi yang bisa kita berikan akan semakin baik. Semakin mudah-mudahan kita bagian dari mencerdaskan bangsa, gitulah ya. Oke. Itu saja perkenalannya. Saya tidak akan membuka CV teman-teman nih untuk CV Bu Amala dan Mbak Ale karena mereka akan membicarakannya langsung. Mereka akan mengatakannya langsung ya, riwayat hidup mereka gitu ya. Oke, selamat siang Mbak Amala Rahma. Siang Mbak Ade. Oke. Mbak Ale masih di mute nih Mbak Ale. Selamat siang Mbak Ade dan Mbak Iya. Nah, konsep kita kali ini agak berbeda karena teman-teman nggak akan presentasi PowerPoint kan ya? Gitu ya. Jadi kita akan tektokan saja ya. Dan nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau memang masuk di kolom chat gitu ya. Dan kita akan langsung jawab pada sela-sela pertanyaan. Jadi saya akan banyak memancing bahan diskusi. Kemudian teman-teman boleh menceritakan, boleh sharing apapun yang teman-teman mau sampaikan sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Oke, ini Hari Kartini nih kan nih. Bangun-bangun kepikir nggak sih ini Hari Kartini? Kepikir soalnya udah ya? di tag buat Kaca Pikir tentunya dan tim Angsa Merah. Iya, kalau pas sekolah kan kita tahu ya, pas sekolah kita selalu kalau SD pakai kostum betul. Punya kostum. Ya pengalaman itu ya. Udah ngetek ya, udah ngetek dandanan ya. Iya benar-benar. Oke, nah saya mau dengar dulu dong pendapatnya Mbak Amala sama Mbak Ale nih tentang Kartini ya, ibu kita Kartini, sesuai lagunya banget ya, Raden Ajeng kita Kartini. Apa sih yang ada di kepalanya Bu Amala dulu deh, Mbak Amala dulu, kalau ngedengar Kartini? Aduh, itu saya kalau mendengar Ibu Kartini itu jadi saya baca bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, kemudian juga banyak surat-surat beliau kepada koleganya di Belanda itu. Betul. Bergetar sih, karena bisa dibayangkan perempuan yang hidup di zaman itu, di mana bisa disebut perempuan itu sebenarnya belum prioritas ya untuk mengecap pendidikan, untuk bersuara, belum bisa, nggak mungkin lah menentukan siapa pasangan hidupnya itu kayaknya masih jauh teknologinya di zaman itu. Jadi betul-betul perempuan pendobrak, pemikir. Beliau memang tidak turun ke lapangan fight gitu ya secara fisik, tapi beliau itu fight di dalam pikiran gitu, dan itu luar biasa sekali. Kayaknya itu bagian dari kayaknya goals hidup saya itu salah satunya seperti beliau. Paling enggak kejauhannya. Iya, menarik banget ya. Oke. Ini Mbak Amala yang freeze atau saya nih yang agak low wifi-nya? Oke. Saya Mbak Ale atau nggak tahu?
Masih free sih. Oke, sudah. Tapi suaranya Udah kedengeran enggak? ya? Udah oke. Oke, Mbak Ale gimana Mbak Ale kalau apa bayangannya atau apa yang difikirkan tentang Raden Ajeng Kita Kartini nih? Kurang lebih sama dengan tadi yang sudah diutarakan Mbak Amala, bahwa memang beliau adalah tokoh yang sangat inspiratif, karena sampai dikenang sampai sekarang pun anak-anak sekolah itu setiap tanggal 21 April pasti ada lomba kostum ataupun lomba-lomba lainnya untuk memperingati beliau. Tapi kalau saya selama ini melihat kisah Raden Ajeng Kartini, beliau itu seorang pejuang demokrasi. Dia memperjuangkan pada zamannya itu untuk hak perempuan terutama dalam bidang edukasi, dan itu sesuatu yang mungkin we've come a long way from that, tapi at some point kita zaman sekarang masih ada banyak rekan-rekan sekalian ataupun teman-teman di luar sana yang mungkin akses ke edukasinya itu masih terhambat, entah itu dari kondisi gendernya, ataupun dari status ekonominya, ataupun akses-akses lainnya, terutama yang di pelosok. Dan ini cukup menjadi suatu tantangan ya untuk kita semua untuk sadar bahwa perjuangan beliau tuh belum selesai loh. Ini sampai ke detik ini juga kita masih terus memperjuangkan untuk hak-hak yang mendasar sifatnya, tapi penting untuk bisa dinikmati dan miliki oleh semua orang. Betul. Apalagi zaman COVID ini kan, kalau sekolah semuanya daring online. Kalau kita di kota enak, lebih mudah, internetnya mungkin lebih lancar. Tapi kalau untuk teman-teman yang di daerah mungkin lebih sulit gitu. Itu salah satu contoh akses yang mungkin perjuangan era Kartini itu masih belum selesai sampai sekarang. Iya. Oke. Keren banget memang perjalanan Kartini. Saya juga sebelum acara ini pasti harus baca dulu kan. Yeah. Harus baca dulu, walaupun dulu pernah baca buku-bukunya, surat-suratnya gitu ya. Yang menarik sebenarnya tidak hanya perempuan yang mengakui itu kan sekarang. Benar nggak sih? Semuanya. Semuanya ya, teman-teman cowok, teman-teman laki-laki gitu ya. Itu juga mengakuilah kehebatan beliau pada usia yang sangat muda loh. Ya. Dan ya takdirnya memang di usia 26 beliau harus pergi ya. Tapi menyisakan begitu banyak cerita baik gitu ya. Inspiratif, pemberdayaan, beliau juga pembelajar yang luar biasa gitu. Nah, kalau saya sih ngelihatnya pasti kesuksesan beliau mungkin berbeda, tidak seperti zaman sekarang ya, berkarir kan gitu ya. Kemudian punya tas bagus. Gitu. Tapi karir beliau itu luar biasa karena mungkin ya nggak tahu sih kalau nggak ada beliau kemudian apakah kita akan seperti ini gitu ya. Kalaupun sama mungkin perjalanannya juga ya kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita harus syukuri adalah ada sosok beliau gitu ya. Nah, termasuk ini inspirasi yang juga datang dari kita. Kenapa kemudian mendatangkan teman-teman nih gitu. Mungkin bertanya-tanya gitu, kenapa sih kok saya yang dihadirkan di hari istimewa ini gitu ya. Nah, kita memang sudah riset kecil-kecilan nih ya. Riset kita melihat bahwa sosoknya Bu Amala dan Mbak Allegra sosok yang pas untuk di hari ini kita melakukan diskusi tentang perjalanan hidup lah gitu. Kita melihat ada kesuksesan yang teman-teman raih gitu. Nah, ada sebuah teori mengatakan kalau kesuksesan sebenarnya ada orang yang sukses itu belajar dari kesuksesan orang lain gitu ya. Betul. Jadi nggak perlu cari formulanya dari nol kan gitu ya. Tapi mudahnya dan memang kecerdasannya justru begitu. Jadi kalau kita mau sukses, belajarlah dari orang-orang sukses gitu. Nah, mudah-mudahan siapapun yang mendengar di sini akan mendapatkan cerita-cerita inspiratif yang kemudian membawa teman-teman untuk termotivasi lebih sukses gitu ceritanya. Oke. Oke, kita mulai. Semakin banyak teman-teman yang join. Terima kasih yang sudah bergabung. Well, tadi saya sudah perkenalan. Kali saya mulai saja minta Bu Amala untuk memperkenalkan diri, Bu. Jadi siapa sih Bu Amala? Kemudian pernah sekolah di mana? Kemudian sekarang keluarganya, sekarang bekerjanya atau aktivitasnya di mana? Gitu.
Silakan Bu Amala. Oke. Ya, makasih Mbak Ade. Halo Ya. teman-teman semua. Saya saat ini bekerja di sebuah organisasi internasional NGO namanya Rutgers Indonesia. Itu bahasa Belanda sebetulnya, tapi kemudian di Indonesia kita abreviasinya menjadi Ruang Temu Generasi Sehat. Jadi memang ini organisasi yang bergerak di isu pendidikan dan kesehatan, terutama untuk remaja. Saya di sana sebagai country representative. Saat ini kita punya lumayan banyak daerah untuk intervensi. Saya punya anak 3 perempuan, sudah besar-besar, jadi paling besar itu umur 21 nih tahun ini. Wow. Kelihatan kan? Enggak kelihatan loh. Filter. paling kecil usia 16 tahun. Dan saya orang tua tunggal, jadi sejak 6-7 tahun lalu saya membesarkan anak-anak saya sendirian di rumah, dan kebetulan saya juga sekarang ada orang tua saya, ada papa saya yang juga saya urus, saya dari hari ke hari kita rawat beliau gitu. Apalagi Mbak, saya kuliah ya. Iya. Sekolah ini udah kemana-mana. Saya sebenarnya waktu kuliah S1 itu kan biasa ya, kalau S1 tuh pesanan orang tua kan ya. Iya betul. Jadi oke. Tapi saya juga senang juga sempat kuliah di Kesehatan Masyarakat UI. Tapi kemudian setelah saya mendapati anak saya yang paling bungsu ini ada sedikit kebutuhan khusus, terutama untuk disleksia, maka saya tuh banting setir ke isu pendidikan, dan dari situ saya pengen tahu sebetulnya saya harus melakukan apa nih sebagai orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu. Terus saya selesaikan sampai S3 saya, tapi kemudian saya balik lagi ke isu kesehatan masyarakat. Nah, karena udah punya buntut 3 nih kan nggak mungkin lagi face to face yang kuliah. Jadi saya ambil long distance study untuk adolescence and reproductive health gitu kira-kira. Terus sekarang sibuk, nggak tahu ya udah sibuk tapi masih pengen belajar bahasa Belanda gitu. Jadi nanti kalau udah aduh kenapa harus ngambil ini, tapi ya udah kadung komitmen ya harus dijalanin gitu. Iya. Aduh, thank you banget. Jadi ini teman-teman yang hadir di sini, saya kenal Bu Amala sudah cukup lama, kayaknya dari 2005 ya. Iya, 2005-an. Jadi saya tahu persis beliau adalah pembelajar sejati. Jadi nggak ada ininya gitu, nggak ada lelahnya. Kenapa saya tanyakan pendidikan? Karena memang ini juga menginspirasi. Konon ya generasi kita nih kan sekarang nih generasi Z ya banyaknya itu yang memang tingkat kependidikan tuh agak kurang katanya gitu hasil penelitiannya. Jadi maunya langsung kerja gitu, langsung kerja berkarir. Nah tapi lupa kalau sebenarnya pendidikan tetap juga perlu diperhatikan. Oke, aku kembali ke Mbak Ale nih. Mbak Ale gimana? Bisa ceritain nggak sedikit data pribadinya, nama, kemudian sekarang beraktivitas apa, statusnya mungkin? Oke, silakan. Terima kasih banyak Mbak Ade dan juga Mbak Rama, tadi penjelasannya sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk para penonton yang sekarang sudah hadir di link Zoom ini maupun di YouTube. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing di kegiatan Kaca Pikir pada siang hari ini. Kalau saya sendiri, nama lengkap saya Allegra Walter, saya seorang dokter umum background-nya, tapi sekarang saat ini saya sedang tidak berpraktek full-time. Saya bekerja di kantor salah satu perusahaan startup di Jakarta, namanya Doquity. Mereka berfokus untuk mengembangkan jejaring network untuk doctors, dentist, dan juga mahasiswanya. Jadi kami ada aplikasinya di sana ibaratnya seperti Facebook, tapi untuk dokter gigi dan mahasiswa kedokteran ataupun mahasiswa kedokteran gigi. Role saya di sana lebih untuk meng-approach medical associations ataupun untuk mengembangkan beberapa proyek Doquity ke depannya. Jadi role sehari-hari kantoran di sana. Saya juga bagian dari Angsa Merah Team, Angsa Merah Foundation, Angsa Merah Family. Dulu sempat berpraktek juga di klinik Angsa Merah setelah saya lulus dan menyelesaikan internship. Cukup berkesan juga pengalaman di Angsa Merah karena memang bertemu dengan berbagai jejaring. Dan saat ini juga masih turut aktif
untuk membantu di kegiatan-kegiatan Angsa Merah ataupun sharing, karena memang kita butuh layanan untuk Kespro yang inklusif ya, terutama untuk generasi-generasi muda sekarang, generasi usia produktif, di mana seksualitas itu sering ditabukan. Menyambung dari tentang seksualitas, kebetulan saya juga seorang aktivis untuk lebih ke kesehatan mental dan seksual untuk minoritas gender di Indonesia. Saya sendiri by background adalah seorang transpuan di sini. Jadi secara biologis mungkin saya terakhir sebagai dalam tanda kutip laki-laki, tetapi by gender and by identity and by expression, saya lebih leaning towards seorang perempuan secara sosial. Jadi kalau misalnya terminologi gaul zaman sekarang tuh transpuan. Kalau dulu kan orang sering bilang waria, sebenarnya itu acceptable juga, tapi nama itu sebetulnya diberikan oleh, kalau tidak salah, oleh Gubernur Ali Sadikin pada waktu itu ya. Karena sebelumnya Wadam namanya, wanita Adam kalau tidak salah. Tapi Adam itu kan ada nama nabi ya, jadi itu diganti menjadi waria, wanita pria dalam tanda kutip. Nah di situ ya pengembangan di zaman sekarang mungkin generasi yang lebih muda ingin mereclaim namanya, jadi mungkin lebih cocok kayak transpuan nih. Kalau puan kan lebih diempukan gitu. Makanya itu kita lebih prefer biasanya kalau manggil perempuan itu perempuan bukan wanita. Kadang wanita itu kalau nggak salah juga artinya dalam tanda kutip pemuas pria nggak sih? Kalau tidak salah ya. Jadi preference untuk teman-teman feminis juga biasanya untuk menggunakan kata perempuan di sana. Kebetulan aktivisme saya juga terkoneksi dengan beberapa organisasi LGBTIQ, organisasi perempuan dengan HIV positif, kemudian juga survivor dari kekerasan seksual. Saya juga seorang survivor. Mungkin di sini semoga kita bisa sharing pengalaman dan juga kasih tips and trick what works for us supaya itu menjadi sebuah refleksi untuk rekan-rekan teman-teman semua yang ada di sini. Oke, aduh keren banget. That's why kan nih teman-teman udah mulai kebayang ya, riset kecil-kecilan saya ternyata berhasil. Ya, membawa Mbak Ale ke tengah-tengah acara ini. Jadi memang pengalamannya luar biasa dan thank you banget untuk share, untuk keterbukaannya Mbak Ale ya. Oke, nah ini teman-teman kalau bicara apa kan Bu Amala dan Mbak Ale ini sudah bekerja. Nah posisi ini sebenarnya posisi yang memang menjadi goal life-nya teman-teman nggak sih? Gitu maksudnya udah nih ini posisi aman nih gitu ya. Memang posisi ini yang memang saya cari. Dan apakah goal ini pernah terlintas di pikirannya Mbak Amala sama Mbak Ale? Gitu. Mungkin Mbak Ale dulu kali ya. Jadi gantian nih. Boleh Mbak Ale gimana? Pekerjaan sekarang atau apa eksistensinya Mbak Ale sekarang pernah menjadi goal nggak? Kalau saya melihat secara keseluruhan, mungkin by my existence right now, itu adalah mimpi saya waktu kecil mungkin ya, bisa hidup living myself as a woman. Terus kalau dari kecil sih sebenarnya tidak bercita-cita menjadi dokter, tapi kebetulan diberikan jalan ke sana, dan itu saya juga bersyukur sekarang, karena kalau misalnya saya refleksikan dengan profesi ini, saya punya banyak kesempatan untuk memberikan edukasi ke orang lain, terutama dari isu kesehatan ya, dan kesehatan itu luas, tidak cuma kesehatan fisik saja, tapi juga bisa kita ambil angle dari kesehatan mental. Itu secara by a whole, tapi kalau misalnya untuk profesi atau pekerjaan saya sekarang, saya sangat bersyukur. Sama ini setelah saya lulus, itu saya kerja di Pusat Penelitian HIV/AIDS. Saya belajar banyak di sana. Kemudian pas internship juga luar biasa, tuh 1 tahun dapat teman-teman yang solid banget. Pas kerja di Angsa Merah, sejak terkoneksi, sebenarnya saya udah terkoneksi sejak internship, jadi kurang lebih 11 tahunan ya kenal Angsa Merah sebelum join, dan itu pengalaman yang luar biasa juga karena belajar bagaimana melayani pasien, menangani pasien di isu yang mungkin sensitif, terutama di sexual health, spektrum sexual health. Kemudian sekarang kalau misalnya saya lihat sih,
sangat bersyukur ya, karena di posisi saya yang sekarang saya diberikan banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan sebetulnya kemampuan misalnya saya bisa ngomong public speaking tanpa anxious ini sebenarnya juga dari latihan. Jadi karena memang 1 tahun ini karena memang tugasnya harus banyak approach orang, jadi anxiety itu sudah sangat berkurang sekali. So I'm very grateful for that. Tapi kalau harapan ke depannya mungkin saya masih punya beberapa goal kali ya, dari segi profesional maupun personal. Kalau profesional mungkin saya masih ada bercita-cita ingin menjadi spesialis, kemudian spesialis kesehatan jiwa, kemudian selain itu juga punya lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan aktivisme saya ini, tidak hanya dari pikiran saja, tapi lebih untuk pengembangan empowerment programs. Misalnya suatu saat sih ada rencana kayak pikiran pengen deh buat bisnis, tapi itu masih kayaknya aduh nanti dulu deh. Soalnya kadang agak occupied juga dengan kesibukan yang sekarang, tapi itu salah satu planning mimpi saya ke depannya sih kalau saya bisa sharingkan di sini, karena sebagai manusia itu kita selalu berkembang gitu ya. Dan saya tipe orangnya kalau ada misalnya kita udah ada kegiatan rutin nih, pasti nyari-nyari sesuatu tantangan lebih lagi, karena kadang saya mikir hidup tuh cuma sekali, kenapa kita nggak coba lakuin semaksimum mungkin, doing our best, but at the same time sambil mikirin kapasitas kita juga, waktu kita juga, dan kesehatan fisik dan mental kita juga. Kalau semuanya mau diambil tuh namanya kan serakah ya, jadi nggak kurus. Jadi lebih baik ya kita fokus, kira-kira kalau ke depannya ada kesempatan lain, ambil aja mumpung masih muda kalau kata orang. Kalau personal sih pengen having a family one day, hopefully. Bentuknya apapun itu saya terima deh. Yang penting lebih happy juga. Statusnya tadi itu udah dijawab tuh. Oke, clear banget ya penjelasannya Mbak Ale. Oke Mbak Ale, kita amini ya harapan-harapannya. Mimpi-mimpinya. Jadi yang saya catat dari kata-kata Mbak Ale, goal itu sebenarnya yang sekarang itu sudah pernah dimimpikan sejak kecil gitu ya. Jadi memang katanya apa yang kita inginkan memang harus sering kali disuarakan, sehingga pikiran kita, tubuh kita memang selalu mengarah ke sana gitu. Jadi bukannya tiba-tiba atau apa alam memberikan begitu saja, tapi memang karena pikiran kita terkoneksi dengan tubuh kita, dengan usaha kita, goal kita law of attraction. Yes, that's right, law of attraction. Betul sekali. Kemudian cari tantangan dari yang ada sekarang gitu ya. Selalu mau cari tantangan, selalu mau cari hal-hal baru. Itu keren banget menurut saya. Dan saya juga kayaknya termasuk orang-orang yang seperti itu gitu ya. Karena kalau udah diem di rumah, saya lagi pikir nih apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Kalau nggak kemudian baking, ya kan, baking kemudian dikasihin lah ya tetangga gitu. Yang penting kita nggak diem gitu. Jadi itu penting banget karena ternyata movingnya kita, geraknya kita itu rupanya menggerakkan otak kita. Saya juga baru ikut webinar kemarin, jadi semakin percaya bahwa exercise itu membantu keberhasilan orang. Kemudian katanya ada kindness. Ya, ini kan Mbak Ale tuh jadi tadi kalau ceritanya nih luar biasa nih pengalamannya ya. Gitu. Jadi kindness itu pun akan memicu kerja otak dan meningkatkan motivasi terus. Itu keren. Doing our best itu juga saya catat. Oke, thank you Mbak Ale. Sekarang kita ke Mbak Amala Rahma. Gimana Mbak? Apakah sekarang ini udah menjadi goalnya Mbak Amala nih? Karir sekarang udah country representatif loh ya. Gitu. Adakah yang mau dicapai lagi? Nah, kalau itu saya sih pertama bersyukur banget nih dengan situasi sekarang, posisi sekarang. Keluarga saya juga, anak-anak saya tiga-tiganya tuh happy-happy aja. Kita perempuan semua, tapi orang kalau bilang itu perempuan semua gimana tuh kalau genteng bocor gitu. Sampai ada yang bilang ngangkat galon gimana ya ampun kayak gitu-gitu. Tapi kita jalan itu dengan sangat santai aja, kita bagi pekerjaan dengan baik di rumah. Kalau tanya cita-cita, saya sebetulnya tuh dari kecil pengennya jadi guru, Mbak. Tapi belakangan lebih saya sadari menjadi guru itu lebih pada karena
kalau guru tuh kan figurnya ada di depan kelas, terus dia mengatur gitu ya. Kamu berdiri, kamu seragamnya kurang rapi, kamu jawab ini gitu. Mungkin bagian itunya tuh yang mau saya ambil. Jadi bukan menjadi guru kemudian bikin lesson plan, terus kemudian mengajar gitu. Bukan bagian itunya, tapi bagian memang kemudian mengatur, melihat di kelas bahwa satu individu anak itu sebetulnya tersambung dengan anak yang lain. Jadi lebih bicara ke sistemnya gitu. Nah, saya tuh karena di rumah juga orang tua cukup dengan peraturan-peraturan yang ketat dan membedakan nih pengasuhan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi kadang-kadang kalau saya ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi pramugari. Nggak boleh, nanti terbang-terbang kapan pulangnya gitu. Terus saya mau juga jadi apa namanya, pemanjat tebing. Nanti nggak boleh. Pokoknya banyak tuh yang nggak boleh. Jadi masa-masa itu tuh masa-masa di mana oke, saya go with the flow aja. Tapi kemudian memang saya menemukan minat itu sama seperti Mbak Ale tadi, justru ketika saya banyak bersentuhan dengan banyak orang gitu, dengan terutama kelompok-kelompok yang tadi, kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu, sehingga saya kemudian mikir persoalan-persoalan saya itu ya nggak seberapa gitu dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang saya hadapi. Misalnya kelompok pekerja seks, kemudian korban pengguna nafsa dan orang tuanya, terus kemudian anak-anak disabilitas dari yang mulai ringan sampai berat gitu, bahkan juga kaum-kaum lanjut usia, dan itu tuh seperti membawa saya kemudian ya udah nggak mikirin diri sendiri, tapi juga pada saat yang bersamaan ketika saya punya persoalan itu malahan jadi bagian dari healing tuh, setelah melihat orang di sekeliling itu justru buat saya tuh resiprokal ya, karena kalau saya berbuat baik dengan mereka itu secara otomatis walaupun mereka nggak bales itu udah berbeda aja gitu bawaannya di dalam diri saya. Jadi posisi sekarang sebetulnya ada senang, ada sedih juga, ada kesulitan juga, ada kemudahan, tapi disyukuri aja. Dan memang ternyata buat saya bergaul dengan banyak orang, walaupun saya orangnya cenderung pendiam sih, itu membuat saya merasa lebih apa ya, lebih merasa saya memang harus meneruskan langkah kaki saya gitu. Jadi nggak berhenti di sini gitu. Itu lebih kepada ke situ sih Mbak Ade. Jadi masih tetap akan menggeluti dunia inilah ya. Sampai kemudian terinspirasi dari bagaimana Mbak Amala bersosialisasi, karena kayaknya gitu kan, karena berkoneksi dengan orang banyak, justru langkah hidupnya jadi juga ke arah sana ya, mendapatkan inspirasi dari banyak orang gitu ya. Gitu. Oke, keren banget. Nah, ini teman-teman, saya lanjut jadi agak random, tapi mudah-mudahan ini tetap bisa diambil inspirasinya. Nah, saya mau tanya, kalau ini kan perjalanannya udah lumayan nih ya. Kemudian apa sih sebenarnya kalau dari dirinya Mbak Amala dan Mbak Ale, kemampuan, skill life apa, skill hidup apa yang kemudian selalu jadi pegangan untuk merangkak, untuk terus maju. Nah, Mbak Ale juga kan nggak gampang juga nih dengan perjalanan hidupnya gitu. Mbak Amala juga kayak gitu. Apa sih yang kalian pegang gitu loh dalam hidup? Misalnya, saya harus trust sama diri sendiri. Misalnya kayak gitu. Boleh nggak kasih beberapa tipsnya atau dari pengalamannya Mbak Amala dan Mbak Ale? Mungkin Mbak Amala dulu. Boleh Mbak Amala. Iya. Saya mungkin yang paling saya pegang terus sehingga saya kalaupun jatuh gitu ya nggak terjerembab lama gitu, selalu cepat bangkitnya walaupun harus melalui proses pasti ada menangis, sedih, depresi itu pasti ada. Mungkin yang paling sering saya tanamkan itu bahwa hidup itu tuh adalah tentang bertanggung jawab gitu, dan itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Dan karena saya punya anak, jadi yang terdekat itu selalu saya refleksikan ke anak-anak saya, baru kemudian ke lingkar berikutnya orang yang di luar keluarga, lalu yang lebih banyak. Jadi buat saya tuh hidup ini tentang bertanggung jawab dan mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab. Jadi selalu putarannya tuh di situ terus, sehingga apapun yang saya alami tuh saya harus memang menyelesaikan dengan tuntas gitu. Jadi itu yang selalu ada jadi standar kehidupan.
tetapi juga di sisi lain saya juga harus berlatih sebetulnya di dalam prosesor kepala saya dan dalam hati saya itu adalah saya harus tepat kapan waktunya sesuatu itu udahlah let go atau kapan harus diperjuangkan. Nah, proses memutuskan dua ini kan proses yang memang biasanya saya ambil dari baca buku saya yang banyak banget itu di rumah. Jadi dari situ saya kemudian melihat bahwa oke, yang ini sudahlah diikhlaskan saja kalau dalam agama Islam ya. Yang ini di let go, ikhlaskan saja. Yang ini bagian ini yang harus saya perjuangkan terus-menerus gitu. Dan yang lain tuh disiplin ya. Saya mungkin kerja itu rata-rata tuh sehari 11 sampai 15 jam. Jadi Wow. kalau ini tuh kalau kurang tidur tuh udah biasa. Justru kalau bisa tidur banyak itu aneh gitu. Wah, ada bisa tidur apa pasti ada kerjaan yang nggak diselesaikan. yang kelewat gitu ya. Ada yang kelewat. Nah, kemudian juga weekend tuh tetap ada 3-4 jam itu bekerja dan bukan, tapi saya menjalani itu dengan yang tidak dalam rasa aduh sebel gitu, enggak. Tapi memang karena tadi harus saya tuntaskan, ya saya kerjakan gitu. Dan itu yang bikin kemudian saya sedikit sih kalau soal mengeluh sesekali ada, cuma jadi nggak constantly mengeluh gitu. Itu yang mungkin bisa beda ya dari dulu. Disiplin saya tuh cukup keras sama diri saya sendiri untuk disiplin diri sebenarnya. Oke, menarik banget ya. Jadi tugas saya adalah membuat summary-nya, mengambil poin-poinnya dari ceritanya Mbak Amala, bahwa hidup itu soal tanggung jawab ya, dan mempersiapkan bagaimana diri tetap bertanggung jawab secara tuntas. Kadang nih kita mau bertanggung jawab tapi nggak tuntas. Ini pelajaran juga buat anak-anak saya. Iya, aku udah melakukannya tapi nggak tuntas gitu ya. Jadi ini kata tuntasnya itu yang saya highlight ya, karena penting sekali bertanggung jawab harus secara tuntas. Kemudian tahu kapan melepaskan dan kapan memperjuangkan. Ini keren banget gitu ya. Ini berlaku untuk semua hal, untuk relasi, untuk kemandirian, untuk isu seksual ya. Ini bisa teman-teman ambil semua dari kata-kata ini, let go atau memang teman-teman perjuangkan gitu. Kemudian disiplin ya, disiplin itu adalah punya aturan kali ya, punya aturan ke diri kita sendiri. Keras atau tidaknya teman-teman yang ngerasain gitu kan, kerasnya seperti apa kalian yang ngerasain, yang penting adalah sesuai kapasitasnya. Jangan kemudian nih gue mau jadi kayak Bu Amala nih gitu kan gitu, mau jadi kayak Bu Amala terus berusaha keras tapi kemudian hal lainnya terabaikan. Ini juga disiplinnya perlu sesuai kapasitas gitu ya, kerasnya. Kemudian tidak mudah mengeluh, ini keren banget, tidak mudah mengeluh gitu ya, karena hidup kita sama seperti kita trekking, kadang atas ketemu pegunungan, kemudian ketemu sungai dan lain-lain, kita harus naik, kita harus basah, tapi tidak mudah mengeluh. Itu yang jadi jadi kemudian kita mencapai tempat yang benar-benar kita inginkan. Well, thank you Bu Amala sharingnya. Kalau Mbak Ale gimana Mbak Ale? Apa sih kira-kira pegangan hidupnya Mbak Ale untuk sampai sekarang nih? Kemarin sih saya sempat ngumpulin keywords yang sekiranya paling ngena gitu untuk diri saya. Mungkin saya bisa share di sini. Yang pertama adalah self-respect. Kedua, harapan, punya hope. Terus ketiga, mindful dan emotional agility. Dan keempat adalah keterbukaan, openness. Kalau saya sih yang pertama memang banyak pengalaman dari hidup saya yang I used to grow up with very low self-esteem, dan itu tantangan yang luar biasa. Faktornya pun multifaktorial, dari pengalaman mengalami sexual abuse, terus kemudian di keluarga juga bukan keluarga yang harmonis waktu itu growing up, terus kemudian pengalaman bullying juga. Jadi rasanya rendah diri gitu, apalagi dulu waktu kecil akhirnya saya larinya ke makan, jadinya gemuk banget. Terus ada gender dysphoria juga. Jadi I feel very kalau misalnya saya bisa bilang, mungkin I feel very ugly dan gak worthy gitu for any form of love. Dan itu terrefleksikan dari perlakuan beberapa orang yang ada di sekitar saya. Paling berat itu waktu SD. SMP, SMA masih lebih mending karena meningkat dari kepercayaan diri saya juga, dari akademik juga lebih baik dan lain-lain.
Tapi yang kalau misalnya saya bisa refleksikan, yang pertama adalah self-respect. Dan itu harusnya dimiliki oleh dari setiap masing-masing individu. Kita menghargai diri kita. Bisa contohnya, kamu value diri kamu dengan jujur. Misalnya, saya rasanya udah capek deh di pekerjaan ini. Kamu value dan akhirnya mungkin entah switch ke pekerjaan lain ataupun negosiasi untuk bisa adjust workload-nya dengan atasan dan lain-lain. Dengan pacar juga, kamu merasa pacar kamu nggak merhatiin kamu. Kalau kamu respect, kamu sadar, kamu menghargai diri kamu sendiri, kamu bisa bilang ke pacar, bla bla bla, ada yang menurut saya kurang gitu. Dan selain itu juga, selain kalau kita udah self-respect, pasti self-love akan mengikuti. Jadi itu sesuatu yang automatically akan follow gitu. Jadi yang penting kita menghargai diri kita sendiri dulu. Dengan kita menghargai diri kita, I think kedepannya kita tahu bagaimana kita menetapkan boundaries dengan beberapa orang. Dan saya juga merasa, mungkin saya tipe orang yang dari kecil tuh saya memang sensitif terhadap energi orang lain. Kalau bisa saya Google tuh namanya istilahnya empat atau apa, jadi lebih empatik, terus lebih mudah, intinya lebih mudah dimanfaatkan, jadi suplai energi, terutama untuk orang-orang dengan kepribadian yang kecenderungan narsisistik ataupun psikopatik mungkin ya. Dan itu sesuatu yang saya realize itu sebenarnya kekuatan kalau misalnya saya bisa tetapkan boundaries yang jelas gitu. Dan salah satu yang ngajarin boundaries juga adalah Kak Nurlan, karena Kak Nurlan selalu bilang, kamu boleh bantu orang di activism work bla bla bla, tapi tetap juga mindful sama kondisi diri kita sendiri. Itu yang pertama, self-respect. Bisa implementasinya luas dari friendship, kalau toxic friends, terus jadi dari relationship bisa, pekerjaan bisa, keluarga pun bisa. Kadang-kadang keluarga ada beberapa yang mungkin nggak seindah yang di-image-kan gitu ya. Ada beberapa yang toxic, dan saya rasa Mbak Ade juga sering menangani klien, pasti yang dia omongin biasanya orang tuanya, keluarganya, dan lain-lain. Kedua, mungkin harapan ya, karena memang ketika saya waktu transisi awal, itu saat saya kuliah, itu cukup berat. Dan salah satu yang membuat saya keep pursue untuk maju terus, padahal saya waktu itu ada sempat kepikiran untuk suicide gitu misalnya, untuk bunuh diri waktu awal transisi, adalah harapan. Karena ya, dan dari support teman-teman juga bilang pasti ada better days are coming. Jadi menurut saya tuh hidup harus ada harapan, harus ada meskipun kita nggak kan kalau katanya Kung Fu Panda, present itu sekarang kan, hadiahnya sekarang. Tapi at the same time kita mesti tetap refleksi, lihat spion ke belakang dan juga ngelihat ke depan. Meskipun proporsinya lebih ke perhatiannya untuk yang kita jalani sekarang ini, tapi tetap punya harapan. Ketiga itu adalah mindfulness dan juga emotional agility. Kalau dari kesehatan mental sendiri kan memang seorang, oh ya ada deh definisi WHO, saya agak lupa lengkapnya, tapi salah satu yang paling penting adalah kalau ada tantangan hidup, kita tahu bagaimana resolve-nya. Kalau kita nggak tahu bagaimana resolve-nya, malah coping-nya jelek segala macam, itu kan yang bisa membawa ke arah disorder ataupun gangguan. Dan di sini penting banget, saya rasa kita untuk jadi orang yang bisa reflektif ya, to take a step back and reevaluate ourselves, reevaluate our life, being mindful dengan setiap aksi yang kita ambil. Dan itu saya juga masih belajar, karena memang mindfulness ini istilah yang saya pertama kali dengar kalau nggak salah di tahun 2018, waktu itu belajar juga tentang dialectical behavioral therapy. Itu salah satu terapi yang digagas Linehan, Marshall Linehan ya, kalau tidak salah. Dan beliau ini adalah seorang psikolog yang kebetulan ada disorder untuk borderline personality disorder. Jadi dia ada masalah emotional regulation dan lain-lainnya. Ada kriteria diagnosis sendiri. Dan saya belajar ternyata mindfulness ini membantu banget, nggak cuma untuk orang-orang dengan borderline, tapi juga dengan kecemasan, depresi. Dengan kita lebih mindful dengan aksi-aksi kita, dengan pikiran kita, saya rasa akan lebih baik ke depannya. Kalau ada tantangan pun kita lebih jelas kira-kira mau tackle-nya kayak gimana nih. Jadi nggak perlu
emosi-emosi terus akhirnya nggak ketemu penyelesaian. Dan keempat adalah openness, karena ini juga penting menurut saya, karena selama ini sejak saya mungkin dulu kuliah, masuk ke dokteran, ataupun setelah saya lulus, saya rasa banyak kesempatan yang datang ke kehidupan saya, dan saya sangat bersyukur atas hal itu, entah itu dari pekerjaan, dari teman, dari koneksi, dari media sosial, misalnya dari Instagram, LinkedIn, Facebook, dan lain-lain. Dan dengan kita membuka pikiran kita terhadap possibility yang baru, untuk project-project yang baru, saya rasa itu akan jauh lebih sangat bermanfaat untuk kita. Karena saya sendiri terjun ke isu HIV, sexual health, yang bersinggungan juga dengan mental health, jadi membantu di berbagai komunitas, itu juga sebenarnya kecemplung awalnya. Karena sejak saya lulus itu, saya masuk di Pusat Penelitian HIV/AIDS, kebetulan waktu itu Mbak Evi Sukmaningrum, direktornya, ya cukup banyak mengkoneksikan akhirnya ke beberapa komunitas, dan saya malah akhirnya belajar ternyata ada sense of purpose yang saya bisa contribute nih di isu ini gitu. Awalnya ya mungkin saya berpikirnya lebih sederhana, pokoknya lulus, terus mau spesialis ini, tapi ternyata setelah ditekuni ada banyak peran yang mungkin kita bisa jalankan dan kita bisa contribute ke kehidupan orang lain. Dan tadi sempat Mbak Amala juga sempat share bahwa dengan kindness, dengan kebaikan itu, sebetulnya pokoknya saya ingat banget salah satu perkataan dari rekanan saya. Waktu itu saya volunteer di Dr. Share, kalau teman-teman pernah dengar, waktu tahun 2015, jadi saya masih kuliah, bentuknya juga mungkin nggak seperti sekarang ini. Di Dr. Share itu saya jagain stand, kita jualan gitu untuk fundraising, penggalangan dana. Dan saya kan lagi nawarin nih ke pengunjung di mall, waktu itu di Mall Kelapa Gading, kenapa sih nggak mau ada yang donasi? Terus si dokter ini, saya lupa namanya, itu bilang, kamu jangan kayak gitu, kalau dia belum mau donasi atau belum mau berkontribusi, artinya belum waktunya dia untuk kontribut. Jadi di situ kayak aha momen bahwa dengan kita diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya itu ada sesuatu yang harusnya kita syukuri. Dengan dikasih kesempatan untuk bisa menolong, itu sesuatu yang harus kita banggakan dan juga syukurilah ibaratnya. Karena banyak teman-teman di luar sana yang mungkin lebih membutuhkan pertolongan daripada dia punya kapasitas untuk menolong. Kalau kamu di sini kita bisa berdonasi ataupun bantu tenaga, bantu pikiran, dan lain-lain, harusnya lebih bersyukur karena banyak yang lebih butuh dalam tanda kutip untuk ditolong. To be the giver is the gift of life. Mungkin kalau bisa saya share. Oke, speechless. Oke, mudah-mudahan kita mencermati semua yang disampaikan Mbak Ale, karena isinya rasanya saya nggak sanggup untuk mensummarikan, tapi yang perlu kita ingat ada beberapa poin self-respect, ya, menghargai diri sendiri, karena awalnya sebenarnya kayaknya itu ya, kita mau menghargai orang lain, kalau diri sendiri enggak, ya, enggak kita hargai. Aspeknya banyak ya, dan bisa dihubungkan dengan banyak hal lah kalau untuk self-respect. Termasuk bagaimana ini bicara soal self-esteem yang memang ternyata juga jadi akarnya, ya, menghargai, kemudian bisa say no pada hal-hal yang negatif, kan itu luar biasa tuh, dan itu perlu dipelajari dan perlu dilatih menurut saya, gitu. Apalagi dengan persaingan nih di zaman sekarang ya, kalau generasi di bawah kita nggak tahu hal-hal kayak gini, itu saya tuh suka agak deg-degan gitu loh, karena saya udah ngejalanin kan gitu ya, kita udah tahu ilmunya, kemudian banyak hal yang banyak adik-adik kita yang belum ada kemauan untuk tahu lebih dalam soal itu. Mudah-mudahan dari webinar ini kita bisa ini ya, kayak bola salju, saling share isi dari webinar ini. Oke, kemudian mindful juga, itu saya juga setuju banget. Jadi mindful itu nggak cuma hadir utuh gitu ya pada satu momen dan memahami sebuah situasi, tapi memaknai dan kemudian kita mau jadi apa sih dalam situasi itu gitu ya.
Keterbukaan juga saya setuju banget. Kemudian merefleksikan diri. Nah, ini juga bagian penting. Oke, thank you Mbak Ale, thank you Mbak Amala. Saya masuk dulu ke pertanyaan kali ya. Pertanyaan dari teman-teman nih. Ada pertanyaan dari Bu Puspa. Bagaimana untuk Dokter Ale dulu? Bagaimana melihat kasus KDRT perempuan ya, tapi nggak berani keluar dan berjuang untuk nasibnya, gitu. Ini memang kasusnya banyak banget kayak gini. Iya, mungkin saya izin jawab dulu ya. Iya, boleh. Kalau misalnya KDRT, saya rasa kita tidak bisa pukul rata gitu dengan kita melihat, kok mau digebukin terus setiap hari gitu, kenapa nggak keluar dari kondisi itu. Kadang kalau survivor ataupun victim dari abuse, kadang otak mereka tuh udah terekam bahwa itulah bentuk cinta gitu, dalam tanda kutip, bahwa dengan di abuse itu adalah salah satu bentuk cinta. Entah karena dia ada pengalaman traumatik sebelumnya, misalnya di masa kecilnya dia mendapatkan kurang lebih abuse yang sama dengan orang terdekat, misalnya oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh ibunya. Misalnya dia melihat ayahnya abuse ibunya. Jadi begitu sudah dewasa, dia akan melihat atau mencoba merecreate pattern yang kurang lebih sama kalau misalnya dia belum punya pemahaman untuk membreak cycle abuse tersebut gitu. Dan ini menurut saya sih penting. Yang pertama, mungkin kita tidak bisa pukul rata, dan kedua, kita tidak bisa menjudge kondisi dari masing-masing individu, karena saya yakin pasti berbeda. Ada yang abuse karena bertahan di abuse karena kondisi psikologisnya demikian, atau ada juga yang bertahan karena misalnya faktor ekonomi, ada ketimpangan gitu ya dalam hubungannya dari status ekonomi ataupun pendidikan dari suami ataupun istri. Jadi ini memang sesuatu yang kompleks, tetapi but at the same time what we can do adalah kita memberikan support, empowerment untuk orang yang mendapatkan abuse tersebut. Jadi dari victim menjadi survivor. Dan kadang itu butuh waktu yang panjang dan tidak mudah. Karena kalau misalnya Mbak Ade sendiri mungkin nanti bisa share juga, kalau misalnya dapat klien yang demikian, saya rasa kadang kita nggak bisa maksa, udah kamu cepat keluar dari rumah, pack your bags, terus bawa anak kamu pergi. Betul. Itu bukan sesuatu yang mudah, karena ibaratnya otak kita udah terprogram terhadap abuse dari waktu yang lama. Terus kadang abuse itu kan nggak cuma dipukulin atau verbal aja ya, kadang bisa emotional abuse, economic abuse, dan luas. Dan itu bisa terjadi bertahun-tahun, banyak manipulation juga. Terus kalau si yang di abuse ini mempertanyakan, kadang bisa di gaslighting juga nih sama si abusernya. Jadi kadang kembali lagi yang paling penting adalah empowerment dari masing-masing individu yang mendapatkan kekerasan tersebut. Paling pentingnya tadi yang Mbak Ade bilang, generasi muda tentang mental health itu penting sekali, karena ini sesuatu yang kita tidak diajarkan di sekolah gitu. Padahal boundaries itu penting banget, kita harus tahu diri kita, respect, mencintai diri kita, sehingga kita bisa mencintai orang lain. Semuanya itu bisa berjalan paralel satu sama lain. But at the same time, kalau kita nggak punya pemahaman tentang itu, it's gonna be very hard ya. Kalau kita ketemu orang yang manipulatif, kadang bisa aja masuk ke permainannya mereka gitu. Jadi yang penting kita mendukung teman-teman yang ada di sekitar kita, mendukung anak kita agar memiliki self-esteem yang kuat, sehingga nggak mau dienyeh gitu loh sama orang lain. But at the same time, kalau kita punya orang terdekat yang mengalami abuse, itu saya rasa sih yang pasti dukung. Tapi kalau udah ke ranah yang kayaknya kriminal nih, lebih baik bantu dukung untuk lapor. Kembali lagi tetap empowerment-nya bukan kita yang laporin ke polisi, tapi dukung orang ini untuk melaporkan diri. Tapi kalau memang udah ada risiko membuat pencelakaan, saya rasa sih nggak ada masalah juga ya Mbak Ade ya, untuk kita laporkan kalau sampai digebukin, sampai ada risiko kematian, daripada itu penting sekali. Karena KDRT sendiri meningkatkan waktu COVID-19 pandemi ini di rumah, lebih risiko ribut, orang ada yang kehilangan pekerjaannya, makin stres, dan dilampiasin ke yang lebih lemah dan tanda kutip, biasanya adalah istri dan anak. Meskipun bisa juga terjadi ke laki-laki. Oke. Thank you Mbak Ale. Jadi memang kalau ngomongin survivor untuk kasus ini,
ada dua ya, survivor memang masih di dalam atau di luar Oh ya. gitu. Ya. Jadi ya kita bisa melakukan dua hal. Dua-duanya kita bisa lakukan, dan sebenarnya hal yang juga mendukung adalah kita tidak meng-underestimate langkahnya. Benar nggak sih? Langkahnya si teman kita yang sedang mengalami. Jadi karena baik buruknya dia yang tahu gitu ya. Kemudian konsekuensinya dia yang tahu. Ini kan kayak konseling kan kayak gitu kan. Kita hanya bisa memberikan faktanya, kemudian memberikan alternatifnya, kembali client center mereka yang akan melakukan langkahnya sendiri gitu, dan yakin bahwa mereka mampu gitu. Oke. Bu Amala, kalau menurut Bu Amala gimana? Bagaimana untuk kasus-kasus KDRT nih? Saya sebetulnya mau komen karena saya juga pernah mengalami dalam situasi itu sebetulnya. Jadi itu bahkan 2 kali dalam bentuk yang berbeda. Di masa pacaran tuh fisik banget ya. Korbannya saya mengalami kekerasan fisik, bahkan jadi kejebak dalam penggunaan narkotika sebenarnya. Jadi bukan karena saya, tapi ada paksaan gitu. Itu sulit sekali. Waktu itu kan memang saya belum kenal ada konselor ya yang bisa bantu saya untuk keluar dari situasi itu, tahun-tahun 95, 96 lah, ketahuan umurnya deh. Jadi kalau ada teman gitu yang memang kemudian menyarankan sudahlah harus sebaiknya begini, sebaiknya begitu, itu tuh malah kesel gitu di dalam hati tuh. Jadi marah gitu. Kemudian karena masih di dalam lingkar kekerasan ya waktu itu, kemudian merasa lo tuh nggak ngerti bagaimana situasi gue gitu. Tapi pun ketika saya sendiri pun sebenarnya situasinya apa sih, masalahnya apa, tuh tidak punya kemampuan pada saat itu memetakan sebetulnya masalahnya apa, akar masalahnya apa, apalagi cari jalan keluar. Jadi itu pun sulit sekali. Jadi kalau sudah dalam hati nih sudah ingin mengakhiri, pergi gitu, itu terus kemudian melihat pacar saya minta maaf sujud-sujud, itu beda lagi tuh. Itu udah kayak yang oh ya mungkin dia berubah gitu. Tapi kemudian saya gampang sekali luluh. Dan pada saat itu saya selalu sebagai masih jadi korban berpikirnya oh iya nih pasti kesalahan saya deh. Pasti saya nih yang salah. Memang sih saya terlambat 5 menit. Ya dia wajar mukul saya, coba pada masa itu ya berpikirnya tuh seperti itu. Sampai akhirnya memang kemudian saya mengenang lagi gimana saya bisa keluar dari proses itu. Memang ada dukungan keluarga sih pada saat itu. Saya tinggal di Depok, orang tua saya ada di Sumatera kan karena kuliah. Itu bangkit dari sana tuh nggak gampang sama sekali. Saya menjalani itu 2-3 tahun sampai saya kemudian sering sakit, sering pingsan gitu ya. Jadi terkenal tuh di kampus Rara Amala yang mana yang suka pingsan. Itu sampai kayak gitu terus dan ternyata pada saat itu pun saya mekanisme yang terjadi adalah di dalam diri saya memang keluar dulu, pergi dulu ke rumah orang tua. Saya cuti 1 semester, kemudian kebetulan orang tua memisahkan langsung dengan pelakunya. Jadi di situ tuh mulai kembali lagi ke Jakarta, meneruskan kehidupan saya, menyelesaikan kuliah gitu. Dan pada saat itu yang saya punya itu serpihan-serpihan harapan yang ada di saya itu adalah saya harus selesaikan dulu kuliah ini gitu. Dan saya harus buktikan ke dia gitu bahwa ini nih memang satu saat saya akan buktikan lo nyesel deh melakukan ini gitu ke saya. Jadi dendam itu yang kemudian saya bawa untuk kemudian bisa bangkit. Nah ternyata pas di pernikahan pun terjadi seperti itu, tetapi dalam formasi yang berbeda. Jadi tidak ada kekerasan fisik ya, cuma mungkin yang tadi Mbak Ade sebutkan ini psikis dan emosional. Nah ketika mengalami yang kedua itu saya cukup cepat tuh bangkitnya. Karena mungkin sudah pengalaman yang pertama, kemudian saya merasa saya harus batasi diri saya tidak terlalu jauh menjadi korban, karena makin rumit saya ke dalam, makin susah saya narik diri sendiri. Dan kemudian saya punya anak-anak yang saya lihat, saya nggak mau mereka tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kemudian cara menyelesaikan masalah tuh dengan seperti yang ditunjukkan orang tuanya gitu. Saya nggak mau itu, saya harus putus rantai itu, sehingga ya memang
membuat keputusan berat sekali sebenarnya. Apalagi perempuan hidup sendiri, terus di dalam sistem pengadilan agama saja kan susah banget loh. Perempuan yang menggugat perceraian itu lebih sulit prosesnya. Pertanyaannya tuh sangat kadang-kadang nggak masuk akal aja dari para hakim itu. Tapi ya memang itu yang harus dilalui berbulan-bulan, cukup berat, karena saya juga bukan berarti ada masalah kemudian langsung pingin berpisah. Jadi lebih kurang 8 tahunan itu berada dalam lingkar itu sampai saya bawa anak saya pindah ke Bandung waktu itu. Saya bawa tiga-tiganya tidak punya social system sama sekali di sana, nggak punya teman yang tinggal di sana. Saya bekerja baru, saya bawa anak saya masih kecil-kecil yang sebenarnya butuh pengasuh. Tapi sulit cari pengasuh di Bandung, jadi sambil bekerja full time, saya urus anak yang masih kecil-kecil. Waktu itu paling kecil SD kelas 1. Jadi bayangkan itu jam 4 pagi harus masak segala macam, memastikan anak-anak dalam posisi aman di sekolah, balik lagi ke rumah. Kadang-kadang untung kantornya deket ya, kadang-kadang tuh yang harus balik karena anak pulang jam 2 siang, saya harus balik lagi memastikan semua rumah dikunci. Gitu. Lalu saya balik lagi ke kantor. Berat sih, karena terutama setelah juga beres nih di pengadilan agama, ada persoalan lagi. Misalnya bikin kartu keluarga, ditanya kepala keluarganya perempuan, itu persoalan lagi. Aduh, panjang. Harus dijelaskan ke dalam lingkungan hidup kita yang tadi saya bilang sangat melihat bahwa cuma laki-laki lah yang bisa mimpin gitu, apapun. Jadi itu perjuangannya tuh ya memang up and down, terus kemudian sampai sekarang sebetulnya masih ada lah. Saya juga masih bisa rasakan beberapa kadang-kadang ada trigger gitu ya, kesedihan itu. Tapi saya resapi aja. Saya memang sering, kalau saya sedih, saya biasanya terima dulu. Oke, spontanitas, mau nangis, mau diem saja, itu secara natural saya merespon. Tapi saya selalu batasi diri saya. Ada fase di mana saya kemudian memikirkan ini sebetulnya apa. Oke, sedih, tapi sedihnya tuh apa? Apakah sedih ini karena saya merasa di reject, atau karena saya merasa direndahkan, atau karena saya merasa apa? Jadi setelah saya punya peta itu, baru kemudian saya cari sendiri tuh solusinya. Biasanya saya cari itu juga dari pengalaman orang lain. Jadi nggak melulu saya berpikir tentang saya. Jadi selalu cari orang lain tuh gimana sih cara menyelesaikan masalah ini. Lalu saya coba refleksikan, oh orang tuh begitu. Oke, kalau begitu di saya kira-kira tepat nggak? Nah itu proses berpikir itu bersama tuh sebenarnya kayak healing juga di diri saya. Sehingga bisa bangkit dari dua peristiwa itu tuh. Menurut saya sih itu mungkin kalau saya udah jadi nenek, itu yang akan paling saya ceritakan tuh ke anak-anak cucu saya. Iya, betul. Wow. Ya, jadi kebayang nih. Kita punya benar-benar ngedengerin cerita yang real ya untuk isu KDRT. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bu Puspa. Saya nggak perlu panjang-panjang lagi karena nih ternyata banyak nih pertanyaannya. Pertanyaan saya harus saya tangguhkan. Oke. Ada pertanyaan, bagaimana peran laki-laki mendukung equality, ya? How male to support women? Kalau menurut Mbak Ale gimana? Sebenarnya kalau cowok mendukung cewek tuh bentuknya apa? Bagaimana? Kalau menurut saya sih sekarang kalau kita bicara bisa dua ya, equality sama equity. Kalau equality memberikan kesempatan yang sama. Jadi misalnya dapat sembako COVID-19 semuanya yang keadaan ekonomi menengah ke bawah mungkin bisa dapat. Itu equality. Tapi kalau equity mengenali bahwa ternyata memang kebutuhan laki-laki, perempuan ataupun tim minoritas lain ada perbedaan. Dan itu perlu di-adjust sesuai dengan masing-masing kelompok grup karena kebutuhannya beda-beda. Kalau menurut saya sih, yang pertama, pasti jangan ambil space perempuan. Itu udah penting banget, karena misalnya kita bicara dari satu isu kesehatan seksual reproduksi saja, bisa yang nentuin kebijakannya tuh laki-laki semua gitu. Kalau misalnya kita sering lihat berita, entah itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dan menurut saya itu kacau sekali ya, karena nggak memberikan kesempatan
untuk harusnya isu perempuan atau isu minoritas lainnya lah, malah ini yang representasinya nggak sejalan gitu loh, nggak sesuai. Terus kedua, saya rasa sih play fair ya, karena kalau misalnya kita lihat sekarang, memang masih banyak sih dunia politik kita dan dunia bisnis kita di male dominated. Ini kebetulan Angsa Merah saya sangat senang karena foundernya perempuan, dan it's very empowering gitu for me to think about that. Terus Mbak Ade juga dan Mbak Rama juga. Tapi di luar sana saya masih lihat banyak yang co-foundernya tuh laki-laki semua. Terus dari etnis yang sama. Jadi ini nggak cuma, kalau misalnya kan kita sering media tuh terbombardir sama media Amerika ya, pasti yang cisgender white male gitu, heterosexual white male, yang paling dalam tanda kutip empowered gitu di society kita. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari konteks Indonesia, mungkin kita bisa lihat dari angle lain, laki-laki dari misalnya etnis yang sama, Tionghoa semua, ataupun suku tertentu gitu yang maju, suku orang Jawa gitu misalnya. Sementara representasi lain untuk perempuan ataupun minoritas, misalnya perwakilan dari Indonesia Timur ataupun bentukan-bentukan lain lah, orang dengan disabilitas, itu saya rasa masih kurang ya. Jadi kembali lagi memberikan wadah untuk sesuai tempatnya lah. Misalnya kalau isu perempuan ya biarkan perempuan yang berbicara, dan jangan batasi kemampuan perempuan itu seperti yaudah kamu cocoknya jadi asisten aja padahal dia punya skill untuk jadi pemimpin. Dan kedua, saya rasa ini nggak cuma PR dari laki-laki, karena nilai patriarki itu tidak hanya di-embedded sama laki-laki ya. Kadang perempuan aja dia bisa pikirannya tuh patriarki banget, anti-feminis banget, transfobik banget, homofobik banget, fobik-fobik lainnya juga. Jadi ini lebih ke nilai dari masing-masing individu. Karena kalau kita lihat sekarang, memang masih banyak gender disparity dari segi penghasilan, pekerjaan, pendidikan, tapi akses tuh udah jauh lebih kebuka sebetulnya. Jadi kita juga jangan membatasi kemampuan kita. Yang simpelnya aja, kadang kalau punya anak laki dan perempuan, yang laki tuh nggak disuruh masak, yang perempuan disuruh masak. Padahal sebenarnya itu kan kita harus udah adil dulu dari pikiran gitu. Kalau masak kan skill kehidupan ya. Bukan skill cewek cowok ya. Ya, betul. Justru kalau mau lebih hemat harusnya bisa masak gitu contohnya. Meskipun nggak semua orang suka ataupun bisa masak. Tapi kembali lagi, kita mulai dari diri kita sendiri, adil dari pikiran gitu sebelum kita melakukan tindakan. Kalau laki-laki sih, itu sih yang bisa saya sharingkan. Oke, thank you Mbak Ale. Saya nggak nanya ke Mbak Amala ya, karena gantian pertanyaan kedua ya. Oke. Nah, ada pertanyaan, saya minta Mbak Amala mungkin, kalau mensupport LGBT itu bagaimana? Ya, misalnya dress transpuan, bagaimana agar adil dan setara? Ini pas nih, Mbak Amala yang jawab. Iya. Oke. Kebetulan memang selama saya bekerja dan berkarir itu dengan teman-teman LGBT ini sering kontak ya. Kalau saya pribadi tuh justru dengan mereka tuh ketawa melulu malah kalau ngobrol. Lucunya tuh spontan, terus kemudian juga ya kadang-kadang kalau lagi butuh hiburan ketawa-tawa ya sama mereka. Datang ke mereka terus ketawa-tawa gitu. Tapi saya juga melihat bahwa ini perjuangan yang paling berat buat mereka itu kan di antara teman-teman LGBT sudahlah berat, tapi di antara yang paling berat tuh kelompok transpuan. Kayaknya Mbak Ale pasti setuju deh tentang ini. Karena memang ada trans itu loh yang kemudian secara umum saja orang melihat posisi laki-laki perempuan itu kan nggak balance ya. Perempuan selalu di bawah laki-laki. Kemudian ada orang lain yang kemudian bisa kita katakan transpuan. Nah ini yang kemudian menjadi dua kali dia punya beban sebetulnya di masyarakat. Memang teman-teman sering bilang ya tingkat di DO, dibully di sekolah itu banyak dialami oleh teman-teman transpuan, anak-anak sekolah transpuan, karena dari penampilan itu kan memang sudah bisa terlihat, dari ekspresi bisa terlihat. Nah ini yang
dibandingkan dengan teman-teman gay gitu ya atau lesbian masih bisa lah mereka untuk berpenampilan. Tapi kalau untuk teman-teman transpuan ini sangat ekspresif sekali. Dan ini yang masyarakat tuh dengan gampang sekali kemudian menjudge mereka kelompok ini. Dan saya melihat itu kemudian kenapa banyak teman-teman transpuan juga jadi justru punya akses pendidikan lebih terbatas, bukan karena merekanya males ya, bukan karena mereka kemudian nggak mau sekolah, tapi karena memang sistem di kita itu tidak bisa menerima perbedaan dalam aspek ini gitu. Dan kemudian saya sering bilang bahwa di kantor kita harus kembali melihat ketika kita bicara pemberdayaan teman-teman LGBT, kita harus tanya mereka sebetulnya cita-citanya mau jadi apa. Jadi jangan langsung setiap ada kegiatan empowerment tuh dikasihnya skill nyalon, ya, salon, apalagi sih Mbak, penata busana, ya bukan begitu gitu. Karena perempuan saya juga nggak bisa kali nyalon gitu, nggak selalu kan bisa saja teman-teman ini mau jadi peneliti, Mbak Ale malah sudah jadi dokter atau mau jadi dosen segala macam. Nah baru dari situ ya kita harus tanya mereka mau apa, lalu kemudian kita salurkan di situ gitu. Ini yang seringkali kita di kantor juga sama-sama refleksi sih sebetulnya. Dan di satu sisi Rutgers sendiri juga berjuang bagaimana mengkomunikasikan ide ini, pekerjaan dengan teman-teman LGBT ini ke publik. Karena ada bahasa yang publik belum bisa menerima ya secara terbuka. Tapi kita sudah clear lah kalau itu di internal kantor, di internal pekerjaan. Cuma di bagaimana ini mengkomunikasikan dengan publik itu sebetulnya yang perlu banget skill untuk komunikasi massanya seperti apa. Karena ternyata reintegrasi kelompok ini kepada kelompok umum itu perjuangannya juga berat sekali gitu. Tapi saya percaya betul itu harusnya dimulai dari dibantu dari kemampuan ekonomi sebenarnya. Karena begitu dia sudah bisa keluar dari belenggu kesulitan ini, maka kesulitan dalam hal ekonomi, mereka lebih punya banyak alternatif kok, lebih punya banyak pilihan-pilihan untuk menentukan cita-cita itu gitu. Jadi kita sering balik tuh program-program di kantor itu kita coba untuk di ekonominya seperti apa, menyalurkan passion mereka seperti apa, baru kemudian kita bicara konteks kesehatan reproduksinya, kesehatan pencegahan HIV dan sebagainya begitu. Jadi saya tuh udah komit lah kalau untuk sama kelompok-kelompok seperti LGBT, disabilitas, lansia itu udah kayak saya nggak akan mungkin ninggalin itu, mau jadi apa juga pasti saya balik lagi ke situ udah kayak kayak rumahnya gitu. Yeah. Oke, thank you Mbak Amala, pengalaman yang menarik. Kalau saya ditanya ya, saya bisa support apa sih untuk isu LGBT? Saya sebagai seorang ibu sebenarnya yang sekarang saya lakukan adalah saya memberikan pendidikan itu ke anak-anak saya. Apa itu LGBT? Jadi saya sampaikan beberapa tahap, nggak sekaligus karena memang generasi sekarang untuk mencernanya harus sedikit-sedikit ya. Jadi baru-baru aja tadi malam kayaknya saya lakukan itu. Saya ceritakan pengalaman orang lain gitu ya. Pengalaman teman-teman yang memang kebetulan LGBT. Jadi setuju banget bahwa transpuan lebih banyak punya citra image yang tidak terlalu baik gitu. Tapi saya menyampaikan ke anak saya adalah mau menjadi apa kamu kelak ya, mau hetero, mau punya orientasi lain, transpuan, trans apapun, jadilah orang yang memang mampu memampukan diri, ya, memampukan diri sehingga kamu bisa memampukan orang di sekitar kamu gitu. Karena memang dengan image yang ada, kita harus mendobrak itu tugasnya anak-anak kan gitu ya. Jadi jangan sampai dia oh ya udah ya sekarang saya mau jadi itu deh tapi nggak tahu jadi itunya yang seperti apa. Itu mudah-mudahan bisa mensupport teman-teman LGBT sehingga generasi sekarang juga tahu apa yang dilakukan dan tidak cenderung menstigma begitu. Oke, next saya lanjut dulu ya. Kemudian nih bagaimana mengikis stigma untuk Bu Amala. Bu Amala.
sebagai perempuan dengan tiga anak perempuan dan berada di lingkungan yang patriarki, bagaimana mengedukasi sekitarnya? Ini kan Bu Amala orang tua tunggal punya 3 perempuan ya, kemudian ada isu patriarki, gimana sih mengedukasi? Pertama saya nggak mentargetkan diri mengedukasi lingkungan itu dulu. Ya betul. Karena survive di tengah lingkungan yang seperti sekarang ini saja buat saya tuh udah pencapaian yang luar biasa ya buat saya. Jadi tapi yang kemudian saya lakukan biasanya kan saya memang orang tuh dari dulu tuh kalau dibilang itu tuh di pojokan ada hantu itu pasti saya datengin gitu. Itu gelap jangan sana ada hantu. Ya udah saya harus datengin. Saya takut tapi saya harus datengin. Kemudian saya lihat nggak ada, baru saya balik atau oh ada, baru lari gitu. Tapi saya harus jelas dulu ini yang saya takutkan tuh apa gitu. Nah itu dari kecil tuh begitu sehingga kayaknya kebawa nih sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada kecemasan-kecemasan yang berkaitan dengan status saya single parent itu biasanya tuh saya jembrengin dulu, saya petakan apa sih yang bikin saya cemas. Oh image, image sebagai janda itu kan memang tidak ini ya. Ibaratnya kalau gestur saya ketawa ngakak aja tuh udah dianggap yang lain-lain macam-macam ya. Padahal kan ya padahal memang kita karena lucu aja gitu. Nah, tapi itu saya kemudian lebih kepada saya nggak pikirkan bagaimana image orang. Mungkin yang saya mau tunjukkan ke mereka adalah bahwa saya bisa paling tidak mendidik anak saya untuk kemudian menjadi perempuan-perempuan yang memang juga kuat gitu. Sekuat saya karena bagaimanapun ini jalan yang lebih baik daripada misalnya bersama-sama orang melihatnya keluarga utuh gitu ya bahagia tapi sebetulnya di dalamnya itu rapuh gitu dan itu yang saya tidak mau menularkan mental seperti itu kepada anak-anak. Jadi buat saya ini kehidupan real. Kamu harus melihat, kalian anak-anak saya itu harus melihat bahwa ini cara berjuang manusia gitu. Jadi karena anak-anak sekarang ini kan ngelihatnya di sosial media ya. Jadi apa yang kalian lihat di sosial media tentang kehidupan orang lain yang sebagian besar biasanya itu baik-baik saja kan, itu tuh hanya sepersekian persen dari kehidupan dia yang keseluruhan. Jadi jangan menjadikan itu patokan sebagai patokan kebahagiaan gitu. Jadi harus fokus pada goal hidup masing-masing sambil kita berbuat kebaikan. Jadi selama ini ya memang kalau misalnya harus keluar kota terus kemudian tidak ada pendamping itu biasanya kemudian terus kenapa kita kan juga bisa saya memang nggak bisa setir mobil gape ya kalau keluar kota ya kita bisa cari orang gitu selalu ada solusi sih sebetulnya yang kemudian ditunjukkan bahwa kita baik-baik aja kita ternyata bahagia-bahagia aja tuh selama ini santai-santai aja gitu nggak ada masalah apa-apa malahan terus terang saya bisa memutuskan kapan saya harus mandi pagi jam berapa terus kemudian saya harus tidur jam berapa kalau saya bayangin dulu punya suami kan yang kayak begitu tuh kayaknya harus beda diatur-atur juga berdasarkan gitu, dia ya iya Mbak dia masih rasakan itu justru lebih bebas sih dalam hal itu Mbak. Yes, ya oke thank you Bu Amala. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi. Saya lanjut aja dulu pertanyaannya. Jadi buat Dokter Ale nih, nggak banyak dokter yang concern di pendampingan kekerasan seksual. Salut untuk Dokter Ale yang concern di isu ini. Kira-kira boleh share nggak pengalaman Kak Ale dalam mendampingi korban kekerasan seksual? Bahkan baru-baru ini ada dokter yang buat konten sosmed melecehkan pasiennya ketika divideokan ketika melahirkan. Gimana menurut Mbak Ale ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Itu juga saya cukup shock pas lihat videonya itu. Kayaknya agak kurang matur aja sih kalau bisa kita lihat dan juga terkesan untuk melecehkan perempuan terutama. Dan kalau misalnya boleh jujur, kadang itu sebetulnya sesuatu yang sering kita normalisasi ya. Karena itu jujur bukan pertama kali saya ngelihat ada orang yang throwing jokes di dunia medis. Ini saya ngomong aja, terutama sih yang masih muda-muda mungkin ya, karena memang masih mahasiswa, dia masih belum tahu banyak, belum ketemu pasien, bagaimana menghargai.
Karena kalau misalnya kita lihat semakin kita terjun ke isu sexual health ataupun kesehatan reproduksi, kalau udah jadi obgyn atau androlog dan lain-lain, saya rasa yang kita tuh ngelihat kelamin orang tuh nggak pernah ada pikiran untuk mesum gitu loh. Karena it's part of human body gitu. Yes. What makes someone attractive ya karena memang dari intelektualnya, dalam settingnya juga bukan setting dokter pasien ya, setting pacaran gitu misalnya. Dan kalau misalnya berada di ruang konsultasi, harusnya yang paling diutamakan adalah profesionalitas. Dan tindakan yang kemarin dilakukan oleh salah satu rekan sejawat itu sebenarnya sangat tidak profesional dan memberikan image buruk lah untuk dokter. Tapi but at the same time itu juga imply bahwa sebenarnya dokter itu ataupun profesional lainnya juga manusia, bisa membuat kesalahan, dan ibaratnya itu satu apel yang kurang bagus lah dari apel-apel lainnya mungkin ya. Dan di sini saya rasa sih kembali lagi pentingnya tadi Mbak Rama juga sempat mention untuk cultural sensitivity mungkin ya. Kalau untuk pendampingan beberapa kelompok minoritas dengan disabilitas, LGBTI, dan lain-lain. Jadi kita lebih sensitif secara kultur terhadap kebutuhan dari masing-masing kelompok. Di sini jujur untuk trauma informed care itu pun saya belajar dari online. Saya nggak banyak belajar teorinya saat kuliah, tapi belajar itu sebagai bagian dari bagaimana kita menjalani komunikasi yang empatik as a whole, tapi tidak spesifik untuk isu itu. Jadi mungkin kalau misalnya saya bisa memberikan input, harusnya sih di dunia pendidikan kita mungkin bisa ada mata kuliah khusus atau training-training khusus yang bisa meng-cater untuk kebutuhan rekan-rekan survivor, victim, dan juga kemudian dari minoritas lainnya. Saya rasa itu akan sangat berguna. Kalau pendapat saya sih itu pertama sangat tidak profesional dan tidak mencerminkan dari teman-teman dokter saya yang mungkin kita tahu di luar sana banyak yang jauh lebih profesional, mau dia dokter obgyn laki-laki sekalipun. Jadi tidak perlu untuk kita khawatir, but at the same time, kembali lagi dokter itu tidak sempurna, dia juga manusia, dan itu menandakan sebetulnya di society kita secara keseluruhan, praktik-praktik misoginis ataupun seksis seperti tadi itu kadang dinormalisasi. Jadi seolah-olah ada tangannya masuk ke dalam vagina tuh jadi pasiennya merasa happy gitu. Padahal ya ampun kalau hamil aku sih boro-boro mikirin itu boro-boro mikirin itu kayak nggak perlu hamil lah, bisa, yang penting empati dikit terhadap kondisi orang lain. Benar. Dan itu sih yang bisa saya berikan. Oke, thank you Mbak Ale. Nah, ini ngomong-ngomong soal Kespro ya dan kesehatan seksual. Menurut kalian berdua sebenarnya perempuan di Indonesia tuh perhatian terhadap isu ini sendiri tuh seperti apa sekarang? Isu Kespronya sendiri, kitanya sendiri ya, perempuan Indonesia tuh sebenarnya melihat isu ini seperti apa sih? Atau bagaimana sebenarnya sikap mereka? Sepengalamannya teman-teman. Boleh Mbak Amala dulu? Iya, ini tuh banyak sekali variasinya. Ada yang di desa, ada yang di kota, ada yang pendidikan tinggi, pendidikan menengah ke bawah. Jadi memang variasinya cukup beragam ya. Tetapi ada kesamaan itu, memang semua berada dalam posisi yang baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya berada dalam posisi melihat hak kesehatan seksual itu masih dalam lingkaran patriarki yang terlalu dominan. Artinya begini, yang saya maksud, jadi korban patriarki itu bukan hanya perempuan aja, laki-laki juga sama sih sebenarnya. Kayak misalnya, kenapa laki-laki lebih depresi kalau dia nggak kerja? Itu kan ini ya, ada beban di masyarakat bahwa dia harus bertindak sebagai breadwinner gitu misalnya. Kenapa laki-laki ternyata angkanya lebih banyak bunuh diri? Karena ya masyarakat tidak nerima mereka untuk sedih, nggak bisa, nangis itu tuh nggak bisa. Tapi kalau perempuan nangis katanya bisa jadi senjata gitu kan, itu memang aneh-aneh sih memang. Nah perempuan, kalau kembali lagi ke pertanyaan Mbak Ade, perempuan dalam melihat hal ini tuh seringkali mereka merasa bahwa ini kodrat saya misalnya untuk melahirkan, untuk menyusui,
hamil, tetapi mereka juga perlu sebetulnya di-empower bahwa ini tidak sendiri yang harus mereka tanggung. Ada laki-laki, ada kelompok lain di keluarga gitu yang harusnya bisa mendukung, karena ini tentang generasi berikutnya, bukan tentang anak saya saja gitu, bukan anak si ibu gitu. Tapi ini tentang bagaimana mencetuskan sebuah generasi gitu ketika itu bicara tentang kehamilan. Nah, sementara kenapa banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak reproduksinya, yaitu karena dalam proses perempuan tumbuh kembang itu seringkali pengetahuan itu tidak diberikan gitu. Pengetahuan bahwa kamu sebetulnya berhak loh untuk cuti haid ketika bekerja gitu. Itu kan tidak semua seusia saya tuh belum tentu semua tahu bahwa ternyata punya hak ya untuk cuti di haid pertama misalnya. Dan yang seperti itu, dan itu yang membuat kita kemudian bisa dimengerti karena memang banyak pendidikan-pendidikan di masyarakat melalui sekolah, melalui tempat-tempat agama itu juga memang menuliskannya dalam perspektif yang didominasi oleh untuk laki-laki, keuntungan laki-laki gitu. Jadi itu yang kalau dari semasa Kartini tadi Mbak Ali sudah bilang itu memang sampai sekarang perjuangan Kartini itu belum selesai, malahan makin banyak variasinya yang membuat kita tuh sampai sekarang jadi makin rumit ya untuk kemudian mengembalikannya lagi kepada persamaan-persamaan hak itu gitu. Oke. Itu Mbak. Iya, thank you Mbak Mala. Setuju, benar. Ya, jadi memang kalau ngomongin ini perlu dilihat siapa ya, ada di desa, ada di kota, pendidikan, karena memang sangat mempengaruhi langkahnya mereka, keputusan mereka, concernnya mereka gitu ya. Mbak Le, ada yang mau ditambahin untuk ini? Gimana Kespro di perempuan kita nih? Kalau misalnya aku bisa tarik lebih atas lagi, saya rasa Kespro secara keseluruhan selama ini dari pendidikan SRHR, Sexual and Reproductive Health and Rights, itu dipotong-potong kalau misalnya yang saya lihat. Karena kalau kita bandingin materi dari luar negeri sama materi dari di Indonesia itu mungkin agak beda. Dan kadang tidak dibuat seserius mungkin. Memang sih kalau nggak salah dari Kemenkes mereka udah sempat siapin materi juga dan beberapa organisasi. Cuma pada implementasinya belum tentu dijalankan demikian. Kadang dokter yang masih edukasi atau psikolog atau profesi lainnya memberikan edukasi pun materinya masih seringkali belum lengkap gitu. Biasanya template-nya, jujur saya pernah lihat beberapa kali ada misalnya di daerah di puskesmas gitu levelnya, materinya tuh cukup simpel ya, meskipun dia sudah jelaskan juga tentang gender, terus kemudian juga yang paling banyak tuh dibahasnya justru kayak ke arah HIV, IMS, dan juga puberty dan kehamilan, jadi harus aborsi, bukan harus aborsi, kehamilan di luar nikah gitu. Jadi seolah-olah seks itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk, jadi masih abstinence, mindset-nya masih, approach-nya masih abstinence minded. Padahal sebetulnya kembali lagi kalau nggak salah data dari BKKBN ada kurang lebih 14% ya kalau nggak salah di tingkat SMP SMA tuh sudah sexually active. Kalau misalnya saya salah untuk statistiknya, feel free to correct me. But at the same time itu imply juga bahwa di dunia seks itu harusnya dimulai dari sejak dini. Dari tadi Mbak Ade juga sempat cerita, anak tuh udah diajarin tentang SOGSC. Mungkin SOGSC-nya nggak perlu yang ribet-ribet, ini ada faktor genetik gini-gini. Tapi mungkin, oh itu tante yang itu dulu dia lahir laki-laki, tapi dia lebih nyaman dirinya perempuan. Atau itu om itu saling suka sama om ini. Jadi simple, dan itu bukan pornografi ya, karena sering sekali materi SOGSC itu dikaitkan dengan pornografi karena mindset masyarakat tuh udah seks, jadi menjadikan teman-teman LGBTI sebagai seks objek. Demikian juga teman-teman perempuan, konsen itu nggak diajarkan. Terus kemudian juga seolah-olah melayani laki-laki itu udah sesuatu yang wajib gitu. Itu hal-hal simple, padahal sebetulnya kan harusnya saling timbal balik dong satu sama lain kalau dalam hubungan apapun.
Jadi kembali lagi bisa di-tackle dari secara individual, personally, misalnya kita memberikan edukasi untuk anak-anak kita. Jadi orang tuanya dulu harus nyaman dan tahu gitu. Minimal sex ed itu kan luas ya, bisa. Nah, kalau misalnya ada orang lain megang daerah dada kamu, daerah kelamin, daerah bokong tuh nggak boleh. Itu udah masuk dalam sex ed dan teman-teman semua bisa lihat materinya online dan itu bisa disesuaikan dengan masing-masing umur. Dengan kita nyebut nama misalnya ini penis, ini vagina gitu misalnya, ini klitoris dan lain-lain, itu justru menghindarkan anak itu dari mendapatkan pelecehan seksual. Kadang kalau burungnya lucu deh, itu kalau banyak sexual abuse, predator kekerasan seksual anak, kadang dia gunain bahasa-bahasa magic yang lucu-lucu gitu untuk melur anaknya. Ini harusnya kalau dia udah tahu nih tuh penis, pasti dia udah ada feeling dulu dong untuk jaga jarak. Ini hal yang privat, nggak boleh dipegang gitu. Dengan kita mengungkapkan sebagai as what it is, menggunakan nama yang jelas, itu akan menghindarkan anak-anak kita justru dari sexual abuse justru. Dan ada riset juga negara yang diberikan sex ed sama yang tidak, yang diberikan sex ed itu justru tidak meningkatkan angka anaknya malah pengen berhubungan seks sendiri gitu loh. Justru sex ed kembali lagi tujuan utamanya adalah edukasi. Jadi memberikan anaknya tuh kemampuan untuk berpikir bahwa oh ternyata saya punya pilihan ini loh, ini organ hidup, organ tubuh saya, apa yang saya bisa lakukan dan tanggung jawab apa yang muncul kalau misalnya saya tidak saya istilah dan tanda kutip ceroboh gitu dalam bagaimana saya menempatkan diri gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan kita mindsetnya udah pornografi terus. Justru ironisnya banyak sexual education yang didapatkan dari pornografi instead of betul. Dan anak-anak zaman sekarang udah dari anak SD aja udah bisa nonton dengan akses internet yang sangat rampant. Dan kalau misalnya dari usia kecil, bayangin aja udah nonton yang kontennya apalagi pornografi mayoritas berbau kekerasan kan. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang dinikmati oleh semua orang, padahal belum tentu semua orang punya dan tanda kutip kesukaan terhadap hal tersebut. Dan kembali lagi kalau udah masuk pornografi itu it's a performance, it's not real life sex, dan juga banyak batasan boundaries yang akhirnya bisa berbau kekerasan gitu, bukan seks sesungguhnya. Dan itu sebenarnya urgent sekali sih untuk dilakukan. Tapi kembali lagi pemangku kebijakan masih mikir by structural, naik lagi masih belum berani atas nama moralitas gitu ya, kayak seolah-olah ini tuh tabu, jadi nggak boleh, anak-anak tuh innocent, padahal they came to this world because of sex. Dan itu bukan sesuatu yang mungkin kita perlu tutup-tutupi, tapi itu suatu fakta yang mungkin it's a human reality, but at the same time disesuaikan dong dengan refleksi masing-masing, dengan nilai masing-masing. Tapi kita harus memberikan pendidikan yang scientific based dan based on real thing, bukan pendidikannya dipotong-potong sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Oke, setuju banget. Ini teman-teman di sini pada bilang setuju. Manggut. Thank you Mbak Ale. Iya, jadi bicara soal pendidikan seks ya. Saya punya anak 3 juga nih. Yang satu 19 tahun, kemudian 16, dan satu 9 tahun. Kan nih gapsnya juga lumayan yang ke bawah. Jadi saya nggak ada habis-habisnya nih melakukan, karena satu udah sama kakaknya ya, kakaknya udah dapat silabusnya, klik cek gitu ya. Kemudian sama si abangnya, sama si yang tengah, kemudian yang kecil kan belum nih ya, yang kecil kan saya harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah uniknya gini, kalau bicara pendidikan seks, memang bukan pendidikan, seksualitas itu bisa dilihat oleh anak sejak dini lah gitu ya. Ternyata games-gamesnya anak-anak ya kesannya memang cuma berantem, tapi kalau dilihat figurnya, itu figur-figurnya wah keren-keren banget. Cewek itu pasti montok, iya kan? Dengan dada yang besar, mata yang bulat, kulit yang putih gitu ya. Ini jadi pertanyaan buat anak saya. Jadi, Mami, nanti aku besar akan seperti itu enggak payudaranya? Bayangin.
karena yang dia dapat adalah yang dia lihat adalah seperti itu. Itu cantik ya Mami kayak gitu. Jadi apakah nanti aku akan seperti itu? Nah, itu kan bagian dari pendidikan yang harus saya lakukan, dan nggak pernah kebayang kalau dia tuh kemudian menganalisa apa yang dia tonton. Bagusnya dia menyampaikan ke saya, jadi saya bisa aware. Jadi mulai saat itu saya mulai lihat kan, saya mulai ikutan nonton apa yang dia tonton, ikutan main games apa yang dia mainkan gitu, sehingga saya nggak miss gitu ya. Karena buat saya yang saya perhatikan adalah, adik kok berantem terus, nanti kamu gimana? Apa ada emosional yang ketangkep gitu ya, yang kerekam. Dan itu concern saya. Tapi rupanya hal lain bisa dia lihat. Jadi dia pun memperhatikan secara fisik ya. Ini buat ibu-ibu, jadi bisa jadi perhatian sekali gitu ya. Oke, thank you buat sharingnya Mbak Amala dan Mbak Ale. Oke, ini balik lagi sedikit ke dirinya teman-teman nih. Kalau ngomongin self love, ya self love, karena erat juga pada isu seksualitas, erat juga dengan relasi, dengan kemandiriannya teman-teman sendiri. Bisa berbagi nggak nih, self love tuh sebenarnya apa sih gitu, yang bisa kita ingat terus dari pengalamannya teman-teman? Boleh Mbak Amala dulu, mangga? Iya. Yang pertama mungkin yang biasa saya lakukan itu saya nggak mau ngurusin urusan orang lain, nggak mau mengurus kehidupan orang lain. Jadi mereka bahagia, saya senang, mereka sedih, saya berempati gitu. Tapi jadi goal hidup saya itu tidak saya refleksikan dari kehidupan orang lain. Itu kayaknya tuh boundaries begitu, itu bikin setengah dari beban hidup tuh berkurang banyak banget. Sehingga kalau sudah begitu, kemudian kan kita fokus ke diri sendiri, terus kemudian ada syukur sebetulnya, bersyukur bahwa pencapaian ini tuh sudah kita harus syukuri terus menerus gitu. Bukan berarti selalu bahagia ya, kehidupan saya juga kan ada senang, ada susah, ada naik, ada turun, tapi rasa bersyukur itu selalu terus menerus dilakukan. Dengan begitu tuh ada rasa longgar gitu di dalam diri saya, sehingga kemudian saya bisa melihat step-step ke depan itu jauh lebih baik. Nah, yang lain memang kalau saya lihat di saya sendiri juga, saya karena punya pengalaman 2 kali sebagai survivor kekerasan, jadi saya selalu cepat menghindar dari lingkungan yang toksik gitu. Jadi udah kayak otomatis tuh udah kayak ini nggak worth it untuk saya teruskan, jadi kemudian saya harus keluar dari lingkar itu. Kalaupun memang terpaksa ternyata nggak bisa keluar karena profesionalis secara emosi gitu. Jadi yang lain tuh soal me time, soal merawat tubuh, kemudian kadang-kadang bolehlah belanja gitu ya, shopping, menghabiskan uang yang sudah kita lakukan itu soal bonus aja gitu. Tapi konstruksi di dalamnya itu saya selesaikan dengan yang tadi dulu gitu. Oke, 3 hal berarti ya. Mungkin ada banyak yang lain kalau kita perpanjang waktunya, tapi yang bisa kita catat di sini, satu, tidak mengurusi kehidupan orang lain, ya, tidak menaruh kehidupan kita dari kehidupan orang lain ya. Jadi standarnya harus standar kita, karena kalau standarnya orang lain, aduh, stres gitu kan. Kemudian bersyukur ya, gratitude, ngerasa bahwa apa yang kita miliki memang perlu disyukuri gitu ya, Mbak Amala ya. Dengan feeling itu rasanya beban hidup juga berkurang lah. Saya setuju banget lah ini. Kemudian peka atas situasi yang toksik ya. Kemudian dan berani untuk hengkang, berani untuk melepaskan, berani untuk keluar. Kalaupun tidak mungkin dilakukan ya berarti coping kita mungkin lebih diperkuat gitu. Oke, 3 hal, me time, kemudian belanja dan lain-lain itu adalah bonusnya. Oke, thank you Bu Amala. Kalau Mbak Ale gimana Mbak Ale? Self love dilihatnya seperti apa? Sebenarnya self love itu mungkin kalau saya lihat dimensinya luas sekali ya. Mungkin kalau misalnya tadi setuju banget yang Mbak Rama sempat sharingkan juga. Mungkin kalau dari saya pribadi, poin pertama kurang lebih
sama ya dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa kita harus let go orang-orang toksik dalam hidup kita. Dan saya justru belajar self love ini dari merefleksikan pengalaman pribadi saya di keluarga dan juga di dating, terutama dalam relasi personal. Karena jujur waktu awal-awal saya sebelum transisi nggak pernah dating sama siapapun, dan setelah bertransisi itu baru punya sense of apa ya, karena saya dari dulu nggak pernah ngebayangin jalan dengan dalam tanda kutip dengan yang berwujud laki-laki sebagai laki-laki. Karena mindset saya adalah saya perempuan. Dan setelah saya bertransisi, saya mulai ada timbul kepercayaan diri gitu untuk ketemu calon pacar gitu misalnya, dan dating dan lain-lain. Dan justru di awal-awal saya dating itu, saya bertransformasi dari diri saya yang low self-esteem dan lain-lain, dengan trauma-traumanya yang mungkin belum selesai pada waktu itu, ibaratnya going to the wilderness kan. Karena kalau kita dating kan kita nggak tahu ya, bisa ketemu orang yang dengan traits tertentu yang toxic sebetulnya. Dan jujur di awal-awal justru saya ketemu orang yang banyak highly trait-nya untuk narsisistik dan juga psikopatik. Saya pernah punya ex yang membanggakan dirinya for, dalam tanda kutip, killing people in Afghanistan. Jadi background-nya memang dia ex-military dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kalau orang yang dengar mungkin normal, nggak udah takut duluan lah kalau misalnya dengar kayak gitu. But at that time tuh aku bisa sampai terpukau banget pada sama orang tersebut dengan traits yang sebetulnya toxic. Dan setelah aku realize, mungkin karena saat itu saya punya self-esteem yang cukup rendah, self-love yang cukup rendah, dan di situ jadinya belajar gitu. Is this relationship gonna be worth it? Entah itu kalau ditarik lebih luas lagi, relationship dari segi pacaran, ataupun keluarga, pekerjaan, ataupun sosial dengan teman. Jadi kalau memang rasanya ini kita udah toxic banget, gak bisa dikasih boundaries, juga orangnya pushy banget, infiltrating boundaries tadi, don't be scared to let go gitu. Jadi jangan jadi supply energi untuk vampir-vampir emosional tadi. Itu yang pertama. Dan kedua adalah mungkin kita untuk berefleksi ya, terus merefleksikan apa rasa takut kita. Misalnya, dan kembali lagi nih bisa spesifik untuk masing-masing individu yang ada di sini. Tadi saya sempat sharing di depan bahwa saya ada anxiety kalau public speaking. Dan setelah saya trace back, ternyata mungkin salah satu pengalaman traumatik saya adalah waktu SD, ketika saya berbicara di depan umum. Waktu itu mungkin kelas 5-6 SD tuh suara saya belum terbentuk ya. Dan sampai sekarang juga mungkin nggak terlalu ngebas banget gitu ya. At that time tuh kayak kalau saya maju mau ngomong apa, presentasi apa di depan kelas tuh yang lain pasti udah kayak udah gayanya tuh udah dan tanda kutip membencong-bencongkan gitu loh. Dan itu, dan ngedenger anak-anak tertawa itu cukup traumatik untuk saya, dan saya bawa sampai justru tahun lalu itu baru sempat ada proses untuk healing, challenging myself. Dan ternyata bisa loh dengan kita menganalisa kenapa kita takut melakukan itu. Jadinya kita udah pemahamannya lebih luas. Saya tahu saya ada trauma ini dan saya proses hal tersebut. Saya juga ada sempat counseling, tapi lebih banyak sih memang kembali lagi you have to challenge yourself ya, karena terapinya juga exposure terapi itu ya kalau nggak salah Mbak Ade ya. Dan akhirnya semakin banyak latihan jadi lebih pede. Dan kembali lagi kalau kita sekarang saya punya pemahaman kalau saya berdiri di depan orang lain ya, orang itu actually they don't really care gitu dengan how I look atau how I talk, tapi yang penting pesan yang disampaikan itu nyampe, dan itu terpatri kuat dalam pikiran saya. Jadi yang kedua, terus berefleksi apa yang salah. Kalau ada ketakutan, dievaluasi kenapa bisa takut. Terus mungkin yang ketiga, kembali lagi self-love itu kadang bisa dikontekstualisasi di bentuk-bentuk yang nyata gitu. Misalnya tadi ada yang orang suka skincarean, ada yang lebih suka tidur, istirahat, ada yang juga suka membaca, suka traveling, suka jalan-jalan. Mungkin do what makes you feel alive lah. Kira-kira kalau ada hobi bisa dilakukan, ada yang suka olahraga,
Puji Tuhan, karena saya nggak suka olahraga. Itu contohnya. Jadi 3 poin itu. Yang pertama, toxic people, kita let go. Kedua itu adalah terus reflect tentang ketakutan kita. Dan ketiga adalah cari self-love, self-care sih itu justru. Bentuk-bentuk self-love yang nyata untuk kamu. Oke, thank you banget Mbak Ale sharingnya. Saya nggak perlu ulangi lagi karena Mbak Ale sudah coba mensummarikan tadi. Kita nih waktunya sudah akan berakhir, teman-teman. Saya thank you banget dan mengapresiasi sebesar-besarnya atas apa yang teman-teman sudah sharingkan ya. Saya yakin kita mendapatkan banyak pembelajaran ya. Tapi saya punya beberapa catatan, boleh ya saya bacain. Jadi sebenarnya catatan ini saya sudah coret-coret dan saya tambahin. Ini untuk menutup sesi kita. Oke. Apa yang terfikir adalah belajar dari Kartini dan budaya patriarki yang dihadapi banyak perempuan zaman sekarang itu nggak bisa dianggap remeh. Benar nggak sih? Setuju ya? Jadi banyak perempuan yang sudah luar biasa karena jujur saya klien saya di Angsa Merah itu pekerjaan karirnya keren banget ya. Mereka adalah orang-orang yang sukses dengan finansial yang mapan ya. Tapi bicara mental health itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi itu sesuatu yang panjang ceritanya, miliknya masing-masing gitu. Kalaupun perempuan mau maju, bukan berarti kita mau saling dorong-mendorong. Benar nggak sih dengan teman-teman laki-laki kan gitu kan? Tapi sebenarnya kita justru teman-teman perempuan dalam rangka membantu berjalan bersama sehingga pekerjaan atau apapun itu konteksnya untuk teman-teman laki-laki ini, untuk para pria menjadi lebih ringan kan gitu maunya ya. Kesetaraan kan harusnya di titik itu, bukan kemudian lu tuh di bawah. No, enggak seperti itu menurut saya gitu. Dan ini juga dari ceritanya teman-teman saya menangkapnya seperti itu. Setiap orang punya perjalanan hidup berbeda-beda, kadang kelihatan perjalanan hidup orang lain kelihatan enak. Benar ya. Kemudian hal ini yang sering membuat kita berhenti. Ya, merasa sulit menyusul atau berlari secepat dia. Padahal kita tidak pernah berada di kakinya orang tersebut. Gitu. Jadi saya ngelihatnya teman-teman mungkin dilihatnya sekarang, Ibu Amala mah apa sih kurangnya ya country representatif gitu ya. Kemudian Mbak Ale apa sih kurangnya sudah di posisi ini, punya gelar dokter, banyak dikenal orang, tapi orang nggak pernah tahu yang sesungguhnya dan teman-teman udah sharingkan pengalaman hidup yang luar biasa gitu. Oke, menyusun goal itu jarang banget kita lakukan. Saya sendiri tidak familiar dengan kata-kata goal karena orang tua saya tidak pernah memberikan kata-kata itu dan saya tidak menangkap. Ketika saya belajar sekarang, coaching itu baru saya kenal namanya goal. Nah, teman-teman juga mungkin nggak menamakan itu sebuah goal, tapi menamakannya sebuah cita-cita gitu ya. Harapan aku mau kalau udah besar mau punya rumah ini, mau punya pekerjaan ini ya. Tapi mudah-mudahan kita mulai sekarang bisa belajar bahwa ternyata apa yang kita suarakan gitu ya, apa yang kita dengungkan, apa yang kita inginkan itu akan selaras dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi penting sekali kita punya goal. Dan menurut saya juga tidak semua orang tidak tiba-tiba pinter. Teman-teman kan nggak pinter dari baby kan? Ya nggak pinter dari baby, ya nggak. Dan semua orang punya trauma. Tadi Mbak Ale sudah sampaikan trauma bullyingnya juga. Saya yakin nggak mudah. Mbak Amala juga kayak gitu. KDRT-nya bahkan bertahap, berperiode gitu ya. Dan trauma ini terjadi pada setiap orang. Tapi seharusnya semangat maju juga kita miliki bersama gitu ya. Mudah-mudahan ini yang kita tangkap. Orang punya trauma tapi kan dia punya kapasitas dia itu bukan itu, tapi semangat maju untuk terus bangun itu yang harus kita punya. Kemudian kita bisa tersandung, terluka ya, mungkin masuk rumah sakit, curhat pada orang yang toksik, itu terjadi sama saya. Ternyata saya curhatin justru orangnya toksik gitu ya. Itu juga dialami semua orang, tapi proses bangun, resilience artinya ketangguhan kita adalah tanggung jawab kita semua gitu.
Well, saya yakin nih teman-teman disenangi. Teman-teman ngerasa lovable nggak sih? Dicintai saat ini? Mbak Mala dan Mbak Allegra, iya ya. Mudah-mudahan Iya. perasaan itu juga ada gitu ya. Tapi yang penting adalah tahu kenapa kita disenangi. Menurut saya juga gitu. Dari cerita teman-teman juga kayak gitu. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar disenangi karena look like-nya, tapi bobotnya, bobot kehidupannya, bobot pendapatnya, bobot concern-nya teman-teman tuh luar biasa. Itu yang saya lihat. Oke, well, itu yang bisa saya sarikan dari pertemuan bincang kisah kita kali ini. Semoga memberikan inspirasi buat semua orang termasuk saya. Fully appreciate buat Bu Amala Rahma dan Mbak Allegra. Salam juga buat teman-teman Rutgers dan teman-temannya Mbak Allegra. Kita saat ini ada sesi bagi sertifikat ya. Sertifikatnya virtual. Oke, sertifikatnya virtual sudah ready. Bu Amala dulu boleh sertifikatnya ya. Kita ada sesi foto juga nggak, Mbak Ade? Kasih. Wow. Oke. Ini ada siapa lagi ya? Saya bacakan lagi. Terima kasih Dr. Allegra dan Bu Amala atas sharingnya yang sungguh menginspirasi. Sukses sehat selalu untuk semua. Terima kasih. Oke. Yes, udah? Oke. Kita screenshot untuk Bu Amala dulu ya. Saya pakai kode-kode 1, 2, 3 gitu. Oke, boleh diambil posisinya yang paling center. Oke, udah. Oke, 1. Ini kalau ada chat nggak kelihatan kan? Oke. Oke, saya persembahkan sertifikat sebagai narasumber kepada Ibu Amala Rahmat. Terima kasih banyak sudah mau berbagi, sudah memberikan waktunya, pengalaman berharga buat kita semua. Ini sertifikat dari kami, sebagian kecil pasti dari apresiasi kami. Oke, saya ambil screen-nya dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Oke, makasih Bu Amala. Makasih Kaca Pikir Angsa Merah keren. Iya, makasih. Terima kasih Kak. Oke, boleh Mbak Allegra ya sekarang? Siap. Oke, buat Dr. Allegra Walter, aduh, ini sertifikat yang memang bukan sesuatu yang mungkin bisa dinilai, tapi ini penghargaan juga dari kami. Ini sangat bernilai kok. Oh iya, terima kasih atas waktu luang yang sudah diberikan, atas cerita hidup yang luar biasa, keterbukaan yang begitu indah buat kita dengar. Ini sertifikat buat Dr. Allegra. Saya ambil screenshotnya ya. Oke, 1, 2, 3. Thank you so much. Terima kasih banyak Mbak Ade. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Sekarang kita mau foto bareng, teman-teman boleh dibuka videonya, kameranya. Oke. Saya lihat ada siapa ya di sini. Sudah hadir teman-teman. Iya. Oke. Sudah nih, yang lain belum tidak bisa buka kameranya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, Mbak Afin. Oke, Mbak Nancy, thank you. Saya tunggu-tunggu Oke. Yes. Satu-satu sudah dibuka. Mas Rahmat, mungkin Mbak Riri, Mbak Desi. Oke, Mas Rahmat, terima kasih.
Oke, udah ya. Ada lagi yang mau dibuka? Iya. Oke, udah Mbak Afin. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Well, terima kasih teman-teman. Waktunya sudah menunjukkan jam 2.53. Kurang 7 menit dari jam 3, sesuai dengan yang direncanakan. Kita akan bersama lagi pada webinar selanjutnya atau acara-acara selanjutnya. Kita juga Angsa Merah dan Kaca Pikir juga sangat terbuka untuk kolaborasi seperti ini, gitu ya. Jadi kalau ada yang ingin berkolaborasi, boleh menghubungi Kaca Pikir, Angsa Merah, dan buat teman-teman yang membutuhkan bantuan profesional, baik dari kesehatan klinis maupun psikologis, bisa menghubungi kami. Kami terbuka secara online maupun offline. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman. Makasih banyak Mbak Ade, Kak Nurlan, dan tim Angsa Merah. Iya, sama-sama Mbak Ale. Ya.